biasa. Ah, Sial. Selesai, ketemu. Penjaga wanita ini tidak akan datang dan membunuhku, kan? Berani-beraninya kamu berani mengintip kami mandi? Kamu gila. Aku ini orangnya Putri. Berani-beraninya kau membunuhku? Putri tidak akan dengan mudah memaafkanmu. Aku ini saudara perempuan Putri. Kau pikir Putri akan membelamu? Coba saja. Jangan berani-berani. Kalau begitu aku panggil orang. Tunggu sampai aku berhasil mengeluarkan kalian berdua. Lihat apakah Putri akan membunuhmu. Berani, aku akan robek mulutmu. Kau mau membunuhku? Apalagi yang tidak berani aku lakukan? Sial, kenapa obat ini belum bekerja? Selesai, ketemu. Wanita penjaga ini tidak akan datang dan membunuhku, kan? Sekarang setelah kau tahu rahasia kami, jika kau tidak tinggal hari ini, kau akan mati. Ekstasi, maksudmu? Aku tahu kau tidak akan melepaskanku. Jika aku tidak menggunakan cara tertentu, bukankah aku akan dibunuh olehmu? Bajingan, tunggu efeknya hilang. Aku akan membunuhmu. Wah, kalian semua ada di tanganku. Berani-beraninya kau begitu gila? Percaya atau tidak? Aku akan membunuhmu sekarang. Berani-beraninya kau membunuhku? Kau juga tidak ingin hidup? Jangan lupakan hubunganku dengan Putri. Kau benar. Aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Tapi kau sudah memukulku beberapa kali. Hari ini tidak bisa semudah itu untukmu. Apa yang kau mau lakukan? Jangan ke sini. Ada apa? Lihat, kau malah menikmatinya. Kalau tidak, ayo main sesuatu yang lebih seru. Pergi kamu, jangan ke sini. Sekarang terserah padamu, mencoba membunuhku berulang kali. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, bukankah ruginya percuma? Jangan sentuh aku. Pergi, pergi. Kulitnya mulus sekali. Aku tidak menyangka dia tampak dingin di siang hari. Tubuh penjaga ini sungguh menarik. jangan kau sentuh dia. Aku hampir lupa ada juga kulit seputih salju di sini lengkung ke belakang, pasti rasanya juga enak, sepertinya hari ini aku beruntung. Apa yang kau mau? Aku ini wanita milik selir. Aku tidak peduli siapa kau. Jika jatuh ke tanganku hari ini, maka itu milikku. Bagaimana kalau kita bertiga saja? Mari kita habiskan malam musim semi yang indah ini bersama. Adegan yang tak pernah kubayangkan di kehidupan sebelumnya, tak kusangka bisa menikmatinya di istana hari ini, sepertinya perpindahan ini tidak tanpa manfaat. Mimpi kali. Seorang Kasim juga ingin bersenang-senang. Sial, aku hampir ketahuan. Oh, ini sangat tidak nyaman. Apa kabar? Apa yang bisa kulakukan? Baiklah, aku hanya ingin memberimu pelajaran. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan apa? Aku akan memberikan penawarnya, anggap saja hari ini tidak terjadi apa-apa. Apa ini benar? Tentu saja aku serius. Aku hanya tidak tahu, apakah adikmu setuju? Tidak, dia tahu terlalu banyak rahasia kita. Rahasia omong kosong apa? Aku sama sekali tidak tertarik dengan urusan kalian. Jika kalian tidak setuju, jika kalian memaksa membunuhku, maka aku harus membunuh kalian dulu. Kami setuju. Oke, aku janji. Nah, itu dia. Seperti pepatah, damai itu mendatangkan uang. Mereka semua bekerja untuk Putri. Kenapa harus bertengkar dan membunuh? Kamu harus pastikan kejadian hari ini tidak tersebar. Jangan khawatir, aku Lin Banxian, bicara apa adanya. Oke, kalau begitu beri kami penawarnya. Hei, penawarnya hanya bisa kuberikan padanya. Kamu tidak bisa, dengan kemampuanmu, akan baik-baik saja sebentar lagi. Kamu tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Apa yang tidak bisa dipercaya? Itu namanya tindakan pencegahan. Kakak, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Oke, sekarang setelah kamu pulih bawa saja dia pergi. Ayolah. Ngomong-ngomong, kakak ini, demi bicara denganmu, ada pesan untukmu. Di bawah bantal selir, ada sebuah kantong wangi, bergambar matahari di atasnya. Bakar itu. Masalah yang kamu sebutkan bisa diselesaikan dengan mudah. Bagaimana kamu tahu ada kantong wangi di bawah bantal selir? Tentu saja itu dihitung. Sudah kubilang sebelumnya. Rahasia kamu sama sekali bukan rahasia bagiku. Aku ingin tahu dengan mudah. Baiklah, aku bisa coba. Semoga apa yang kamu katakan benar. Jangan khawatir, kamu akan kembali untuk berterima kasih padaku. Setelah berguling-guling lama, aku tidak mendapatkan apa-apa. Dan kamu membakar dirimu sendiri. Lebih baik cuci muka dan tidur.
Siapa itu? Tidak lihat sedang tidur. Mau apa? Jam berapa ini masih tidur? Kurasa kamu tidak ingin hidup lagi, ya? Aku tidak memelihara orang malas di sini. Putri, kenapa kamu di sini? Ikut aku sekarang. Bahwa kamu melakukan sesuatu yang... Berani bertanya pada Putri, apa yang akan kita lakukan? Kenapa tidak pakai pintu depan? Diam kamu, kalau kau tidak mau mati, ikuti aku saja dengan patuh, kalau ada yang tahu, aku tidak bisa melindungimu. Ini istana. Istana Binjian yang memusnahkan seluruh keluarganya. Itu lebih ganas dari Aobai. Jika dia tahu siapa aku takut Kaisar pun tidak bisa melindungiku saat dia datang. Xiao Xianzi, apa kau tidak bisa menghitung? Kemari dan bantu aku mencari tahu di mana rahasia Raja Binjian disembunyikan. Putri, ini istana Binjian. Apa kita terlalu berani? Sepertinya aku harus menjauh dari putri ini di masa depan. Bergaul dengannya, cepat atau lambat kau akan bunuh diri. Apa yang terjadi pada Raja Binjian? Jangan khawatir, asal kau ikuti pengaturanku, tidak akan ketahuan. Cepat katakan di mana barang-barangnya disembunyikan. Putri, bagaimana kalau kita kembali dulu? Tunggu sampai aku cari tahu dulu untukmu. Datanglah sendiri dengan diam-diam. Kenapa kau banyak omong kosong? Cepat, atau kau akan kusuruh memberi makan duo-duo? Oke, aku hitung. Ada di sana. Oke, Xiao Xianzi, jika kau menemukannya, aku akan menghargai jasamu kali ini. Selamat datang kembali, Raja Binjian. Tidak baik, Tuan Putri Raja Binjian kembali, apa yang harus kulakukan? Suara apa itu? Aku tidak tuli, cepat sembunyi di lemari itu. Pergi panggilkan Tuan Putri. Ya. Pangeran, Anda mencari saya? Berani-beraninya kamu? Pangeran, tenanglah, aku tidak tahu mengapa aku membuat pangeran marah. Kenapa? Kata-kata yang kuminta kamu sampaikan kepada ayahmu, katakan padaku, bagaimana kamu menyampaikannya. Tentu saja aku melakukannya. Sudah kusampaikan semuanya kepada ayahku. Benarkah? Jadi, ayahmu akan marah jika dia tidak mau mengerti. Berani bertanya pada pangeran, apa yang terjadi di pengadilan hari ini? Ada apa? Mertuaku yang terhormat membawa beberapa dewa ke istanaku. HMPH, orang tua itu sepertinya menahannya. Pangeran, tenanglah. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku pasti akan membujuk ayahku. Apakah ini yang disebut dada anak-anak yang legendaris? Tuan Putri ini terlihat muda. Tubuh ini sangat menarik. Jika kamu melihat kemana-mana lagi, akan kucongkel matamu. Tuan Putri, tenanglah, aku akan menutup mataku. Tidak akan melihat kemana-mana. Sebaiknya kamu bersikap baik. Jangan melihat kemana-mana, kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Aku tidak bersalah, Tuan Putri, aku tidak bergerak sama sekali. Apakah dia bergerak? Baiklah, kamu Lin Banxian, apa yang kamu sembunyikan? Siap. Apa ini? Kenapa keras sekali? Putri, tenanglah. Aku mengambil senjata untuk membela diri. Ini belatinya? Kenapa rasanya tidak pas? Tadi waktu aku pegang, panas sekali. Lepaskan bajumu. Biarkan aku lihat apa yang kau sembunyikan. Belati ini sudah lama ada di bajuku, masakan tidak panas. Sepertinya begitu. Baiklah, diam. Hati-hati ketahuan. Putriku yang baik. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan lagi, bujuk ayahmu yang sudah mati itu dengan baik. Jika ada lain kali, maka seluruh keluarga mungkin tidak perlu ada. Aku ingat, aku dalam perjalanan. Bagaimana semua yang kau persiapkan? Kembalikan 500 tong minyak kepadamu. 1000 kotak mesiu telah dikirim dari Korea. Butuh waktu sekitar 3 bulan untuk sampai ke ibu kota. Selain itu, 500.000 tentara serigala juga sudah berangkat. Kalau begitu tunggu 3 bulan lagi. Setelah Maret, aku adalah hari yang baru. Hidup kaisarku, hidup! Baiklah, Aiking, bangunlah, hahaha. Laporan, Yang Mulia. Beberapa pejabat dari Departemen Ritual Kementerian Perang minta bertemu. Orang-orang tua ini masih menarik. Pergi temui mereka. Putri, apakah Raja Binjian ini akan memberontak? Aku tahu Shenzong tidak akan pernah mati. Tidak, ini masalah besar.
Aku harus segera kembali ke istana. Aku tahu itu tidak akan pernah hilang. Bukan, ini masalah besar, aku harus segera kembali ke istana. Tunggu, kamu sekarang mau memberitahu Kaisar tentang ini? Kata-kata tidak berdasar. Apa dia akan percaya padamu? Bahkan jika dia percaya, tidak ada bukti. Mungkin malah menakuti ular. Kalau menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Taruhannya tinggi. Kita harus berpikir jangka panjang. Bagaimana kalau kita kembali dulu? Santai saja. Pandanglah jauh ke depan, aku pikir kamu pengecut yang mencoba melarikan diri. Cepat cari cara untuk membuka ini. Pasti ada bukti konspirasinya di dalam sana. Putri, aku hanya tahu cara menghitung. Aku bukan tukang kunci. Jangan ngomong-omong kosong, cepat kemari, cari mekanismenya bersama-sama. Siapa? Tidak baik. Ketahuan cepat sembunyi di lemari. Kenapa kamu bersembunyi? Mereka semua tahu, ada seseorang di dalam pasti akan mencari. Sekarang bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Cepat. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat. Lari lewat jendela cepat. Ya. Di sana, ayo, jangan biarkan mereka kabur. Istana Bingjian bukan tempatmu untuk datang dan pergi seenaknya. Putri, hati-hati. Putri, Anda terluka. Aku baik-baik saja, cepat. Mereka mengenai pedang gelapku. Tidak bisa lari jauh. Ayo, bawa mereka kembali untukku. Itu saja. Hanya kecil, tidak tahan angin dan ombak. Jangan kejar. Putriku sayang, rahasia yang membuatmu mendengarkan selama ini, jangan mengecewakanku. Putri, ada masalah apa? Putri terluka. Cepat cari tabib istana. Tidak bisa. Tabib istana semuanya orang Shenzong. Kita akan ketahuan, bantu aku masuk dulu. Senjata rahasia beracun harus ditangani segera. Jika tidak, nyawa Putri terancam. Bagaimana ini bisa baik? Xiao Xianzi, cari cara. Biarkan aku mencoba. Tidak, kamu bukan dokter. Putri adalah sosok yang sangat berharga. Bagaimana bisa kau biarkan dia mencoba seenaknya? Biarkan dia mencoba. Putri, Aku percaya pada Xiao Xianzi. Kau keluar dulu. Putri, maaf. Jangan salahkan Putri. Harus segera mengeluarkannya. Jika tidak, nyawa Putri terancam. Xiao Xianzi, apa tidak apa-apa? Mungkin sedikit racunnya sudah menyebar. Harus menyedot racunnya. Oke, Kalau begitu, Xiao Xianzi minta maaf. Aku tidak menyangka putri ini begitu garang, dia menahan rasa sakit yang begitu hebat. Xiao Xianzi, apa tidak apa-apa? Kembali ke putri. Mungkin sedikit. Racunnya sudah menyebar. Harus menyedot racunnya. Oke, Ah, suara itu membuatku gila. Tenang, tenang. Cantik sekali. Andai suatu hari aku bisa bicara dengan putri. Berani main-main, Putri, kamu mencari mati. Kak, set ini datang lagi, kan? Percaya atau tidak, aku akan memberitahu putri tentangmu sekarang. Jangan kau berani.
Jika kamu tidak menurunkan pedangmu, kau menantangku. Kenapa? Bagaimana putri bisa terluka parah seperti itu? Pergi ke istana Binjian dan ketahuan. Apa? Istana Bincian? Lin Banye, apa kau gila? Tidakkah kau tahu betapa berbahayanya di sana? Apa kau mencoba membunuh putri? Kak, apa aku bisa menghentikan putri pergi? Dan kau menyalahkanku? Bukankah kau melindungi putri? Kemana kau pergi saat dia terluka tadi? Apa kesalahannya? Aku. Bagaimana bisa? Kangen kakakmu Kiwi? Mainnya terlalu lama. Diam, kalau bukan karena kamu. Bagaimana aku bisa menghilangkan racun ini? Apa? Kamu baru saja membersihkan racun? Ini siang hari. Efek bubuk ekstasi ini begitu kuat. Kamu juga bilang kalau bukan karena kamu. Bagaimana bisa putri terluka? Oke, putri seharusnya baik-baik saja. Istirahat saja. Hari yang melelahkan. Aku mau kembali istirahat dulu. Hei, rawat putri dengan baik. Kamu memanggilku? Bagaimana? Kamu masih tidak mau merawat putri. Lalu saat putri bangun, aku harus bicara dengannya. Diam. Kak Kiwi, kenapa kamu di sini? Xiao Xianzi, selir mengundang. Apa? Selir mencariku? Ya, selir mengundang. Ikut aku. Sial, tidak ada habisnya, ya. Tidak ada istirahat sebentar pun. Aku tidak tahu, apakah selir ini adalah berkah atau kutukan mencariku. Nyonya, orang yang Anda cari sudah di sini. Suruh dia masuk. Masuk, Nyonya sudah menunggumu lama. Xiao Xianzi memberikan penghormatan kepada selir. Apakah kamu yang menyembuhkan penyakit kepala istana ini? Bagaimana kamu tahu ada benda kotor itu di bawah bantal Bengong? Jawab kepada nyonya orang kecil ini mempelajari sedikit ilmu ramal sebelum masuk istana. Jadi kamu benar-benar mengetahuinya? Kalau begitu, kamu bisa membantu aku meramal. Apakah aku bisa menjadi penguasa harem ini? Sial, wanita ini tidak punya hati untuk Apa ini benar-benar dihitung? Dikatakan bahwa ratu saat ini juga seorang ahli yang kejam. Jika aku bilang aku akan menyinggung ratu, tidak, menyinggung selir. Ini bukan manusia bagaimanapun juga. Bagaimana? Sudah terpecahkan. Istana ini memiliki banyak hadiah. Kembali ke permaisuri sangatlah penting. Kemampuanku terbatas. Aku benar-benar tak berdaya. Kemampuanku terbatas. Tidak bisa menghitung. Masih tidak berani menghitung? Ini rahasianya. Hal-hal kecil itu mustahil untuk dilihat. Ya, kamu masuk. Aku tidak bisa melakukan itu. Apa yang perlu ditakuti sebagai Kasim? Aku suruh kamu masuk, kamu masuk. Ya. Tatap aku. Tatap mataku. Bisa kamu ulangi? Bisakah kamu menghitung ini? Balas kepada permaisuri, sungguh aku tak bisa berbuat apa-apa. Berdiri tegak dan biarkan aku melihatmu. Kamu tampan sekali. Sayang sekali kamu seorang Kasim. Selir ini benar-benar iblis. Jika terus begini, cepat atau lambat aku akan ketahuan. Jika tidak ada yang bisa kamu lakukan, maka kamu tahu bahwa tidak ada orang tak berguna di istana ini. Tidak, kamu bukan Kasim. Diam, jangan berteriak. Kalau tidak, aku akan bertindak. Kasim yang tidak dikebiri adalah pelanggaran berat. Itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Bagaimanapun juga, sudah pasti mati. Kenapa tidak kamu nikmati dulu saja? Mati di bawah bunga peoni, menjadi hantu juga romantis. Jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi percaya atau tidak, aku akan menidurimu. Bahkan jika kau membunuhku nanti, hanya karena perzinaan di istana kau juga tidak bisa hidup. Ayo. Bandel, ya? Baiklah, ini yang kau paksa aku lakukan. Sudah mati juga. Jangan salahkan aku. Sialan dasar budak, lepaskan aku sekarang.
aku bisa melupakan masa lalu. Budak anjing, selama ini kau sudah terlambat untuk segalanya, hari ini budak anjing ini akan menidurimu. Kau berani, tahukah kau ini kejahatan yang hukumannya membunuh seluruh keluargamu? Hahaha, aku sudah sendiri. Hari ini aku bisa merasakan wanita kaisar mati pun tidak apa-apa, wanita secantik ini. Tidak bisa hanya dinikmati kaisar seorang. Lepaskan aku. Sial, selir ini masih perawan. Apakah kaisar tidak menyentuhnya selama ini? Aku tidak menyangka. Selir ini belum mendapatkan perhatian kaisar. Bagaimana mungkin? Budak anjing, aku akan membunuh. Baik, budak anjing. Beraninya kau memukulku, aku akan memberitahu kaisar apa yang terjadi hari ini, biarkan dia menghancurkan 9 klanmu, lalu memotongmu berkeping-keping. Benarkah? Kalau begitu, pergilah. Sebaiknya pergi sekarang. Aku hidup sial dan bujangan. Aku satu-satunya dari 9 klanku. Dan kau berbeda. Sebagai selir, kau berselingkuh denganku, seorang pelayan. Apa yang akan terjadi jika Baginda tahu? Kau pikir ini akan membuatku takut padamu? Ya. Kau benar-benar tidak takut. Kalau begitu, aku akan panggil seseorang sekarang. Soalnya aku akan dikubur bersama 9 klanmu. Kemari. Jangan berteriak. Kenapa kau takut? Nah, gitu dong. Aku akan pura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Apa lagi yang kau mau? Sangat sederhana. Mulai sekarang, kau harus patuh padaku. Lakukan apa yang kuperintahkan. Jangan harap, aku tidak bisa berjanji padamu bahkan jika aku mati. Jangan emosi. Aku tahu kau tidak takut mati. Tapi kau harus memikirkannya demi 9 klanmu. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu waktu. Pikirkan sendiri. Atau ungkapkan ini. Atau patuh saja padaku. Apa yang kau lakukan, kembalikan padaku. Jangan emosi. Aku perlu bukti untuk ini, kan? Agar aku punya alasan saat mengadu pada Baginda. Budak anjing, taruh itu. Dengarkan aku. Tamparan ini adalah aturanku untukmu. Di luar lupakan saja. Tapi secara pribadi, aku adalah tuan. Baiklah, jangan menangis. Aku tidak akan kehilanganmu jika kau mengikutiku. Akhir-akhir ini kamu takut dingin dan cahaya? Kamu mimpi buruk di malam hari. Dan itu sangat sial, apa yang tidak beres? Lalu aku terus kehilangan barang tanpa alasan. Bagaimana kau tahu? Aku baru saja masuk dan mendapati rumahmu baunya tidak enak. Sepertinya aku benar-benar menebaknya. Kamu kena susunan Feng Shui. Susunan Feng Shui? Untungnya, susunan Feng Shui ini hanya sebatas itu. Ambil ini. Maksudmu? Ada ranting mati di bawah tempat tidurmu. Keluarkan, lalu bungkus dengan jimat ini. Pukul ke tanah lagi. Gejala-gejala di tubuhmu akan segera berkurang. Barang yang hilang juga akan segera muncul. Cara ini hanya bisa bertahan 3 hari. Jika terjadi sesuatu dalam 3 hari, ingat untuk datang menemuiku tepat waktu. Kenapa anjing budak ini tahu banyak tentang aku? Apa yang dia katakan itu benar? Ternyata ada ranting. Pokoknya, begitu. Apa bisa lebih buruk lagi?
Permaisuri. Ada apa yang mendesak? Maafkan hamba, permaisuri jepit rambut emas yang hilang telah ditemukan. Bagus, ini pemberian ibuku. Di mana kau menemukannya? Balas permaisuri, ini juga aneh. Jadi aku sedang berjalan. Tiba-tiba aku mendengar suara ledakan, dan jepitnya jatuh dan mengenai kepalaku. Maaf. Apa maksudmu? Ada ranting mati di bawah tempat tidurmu, kau temukan itu, lalu bungkus dengan jimat ini, pukul tanah lagi. Gejala di tubuhmu akan segera mereda, barang hilang juga akan segera muncul. Apa yang dia katakan itu benar? Permaisuri, apa yang barusan Baginda katakan? Oh, tidak ada apa-apa. Sekarang dengarkan. Lin Banxian datang padaku hari ini. Simpan rahasia ini dalam-dalam. Jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Ya, hamba ingat. Mundur. Ya. Lin Banxian, orang macam apa kau sebenarnya? Pantaskah istri kaisar benar-benar yang terbaik? Tapi kenapa wanita secantik ini masih tetap cantik? Apa ada yang salah dengan kaisar? Siapa? Siapa? Tidak buruk. Tidak buruk. Piano ini sangat bagus, tapi nadanya ada yang salah, menurutku lebih baik diganti. Kamu bicara padaku? Omong kosong. Kalau bukan kamu, apa hantu yang diajak bicara? Kamu dengar apa yang baru saja kukatakan? Lagu ini tidak bagus. Sedih sekali. Energi negatifnya terlalu berat. Aku tidak menyangka sida-sida kecil ini tahu irama. Tapi dia bodoh. Dia bahkan tidak mengenalku. Jadi apa yang kamu dengar dari irama ini? Dari lagu tadi, aku bisa dengar kamu pasti sedang khawatir. Banyak masalah. Oh, lalu katakan apa yang menggangguku. Homho, mengujiku, ya. Berarti kamu salah orang. Tunggu sebentar. Itu tidak benar. Apa aku salah hitung? Ada apa? Dari heksagram tadi. Itu adalah heksagram Putian Qian Kun. Artinya kamu mengkhawatirkan dunia. Aneh bagaimana sida-sida kecil ini bisa menebak isi pikiranku. Masalah untuk dunia? Kenapa? Aneh. Bagaimana mungkin sida-sida kecil ini menebak isi pikiranku? Kesusahan bagi dunia. Kenapa tidak benar? Tentu tidak. Dunia ini hidup. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan kaisar. Sekarang kamu, seorang sida-sida kecil, malah khawatir tentang negara dan rakyat. Itu tidak benar. Sida-sida kecil? Kenapa sida-sida kecil tidak boleh khawatir tentang negara dan rakyat? Apa kamu belum pernah dengar tentang rendah hati tapi tidak berani melupakan negara? Aku tidak menyangka kamu cukup terpelajar. Kalau begitu, katakan padaku. Negara seperti apa yang kamu khawatirkan? Meskipun dinasti Daliangku tampak tenang di permukaan, tapi ada arus bawah, pemerintahan tidak stabil, masalah internal dan eksternal. Mungkin besok aku bangun, sudah ada orang lain di kursi ini. Aku tidak menyangka kamu tahu banyak sebagai sida-sida kecil, tapi ini tidak begitu sulit. Itu terutama tergantung pada apakah kaisar bisa memikirkannya. Oh, apa maksudmu? Kamu punya solusi? Sangat sederhana, hanya 5 kata, tongkat besar, dan kurma manis. Jika aku menjadi kaisar, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan. Pembersihan besar? Ya, ambil mereka yang menentangku. Langsung perintahkan semuanya ditangkap. Penjara yang harus dipenjara. Bunuh. Mudah diucapkan. Tapi bagaimana bisa menangkap orang tanpa bukti? Jika secara tidak sengaja membunuh orang baik, bukankah itu menjadi penjahat? Kamu tidak mengerti ini. Seorang kaisar, jika terus-menerus berpikir untuk menjadi orang baik, pada akhirnya, dia memang orang baik, tapi belum tentu kaisar yang baik. Apa maksudmu? Sangat sederhana. Apa yang membuat orang baik? Apa itu orang jahat? Itu bukan sesuatu yang harus dipertimbangkan kaisar. Sebagai yang mulia, kamu hanya perlu melakukan satu hal dengan baik.
Apa maksudmu? Tidak bisakah seorang kaisar menjadi orang baik? Sebenarnya, belum tentu. Tergantung apakah kaisar ingin menjadi orang baik bagi para pejabat sipil dan militer serta keluarga bangsawan. Atau menjadi orang baik di mata rakyat jelata. Pertanyaan ini sebenarnya mudah dipilih tanpa rakyat jelata kaisar bukanlah apa-apa. Berani. Kamu gila. Aku bilang kaisar tidak menyebutmu. Benar. Kamu tidak ingin mengadu, kan? Aku peringatkan kamu. Ini tidak tercatat. Selama aku menolak mengakuinya. Tidak ada yang menangkapku. Hanya beberapa kata dari Kasim kecil ini tiba-tiba mencerahkanku. Ini jauh lebih baik daripada para menteri di istana yang hanya tahu menghitung. Apa yang baru saja kamu katakan masuk akal. Tapi ini hanya untuk meredakan kekhawatiran internal. Tapi dinasti Daliangku masih memiliki masalah eksternal. Aku ingin mendengar pendapatmu yang lain. Yah, aku nganggur juga. Hanya beberapa kata lagi denganmu, tapi setidaknya aku harus tahu apa agresi eksternal Daliang saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Goryeo, perbatasan berulang kali melanggar perbatasanku. Untuk menghindari perluasan konflik, aku sudah membuat konsesi besar, tapi mereka masih mendesak. Ini adalah ancaman eksternal terbesar dinasti Daliangku saat ini. Itu saja. Kukira itu semacam masalah kuno. Apakah hal ini perlu diucapkan? Karena mereka tidak tahu. Berterima kasih. Maka panggil. Mudah diucapkan. Tahukah kamu apa biaya? Mudah diucapkan. Tahukah kamu berapa biaya untuk memulai perang besar? Aku tahu itu akan menghabiskan banyak tenaga, material, dan sumber daya keuangan, akan menghancurkan banyak keluarga. Banyak orang akan mati. Sekarang kamu tahu. Lalu kenapa kamu? Kamu tahu kenapa orang Korea itu seenaknya? Kenapa begitu? Itu karena mereka memperhitungkan bahwa aku terlalu khawatir. Orang-orang ini tidak pernah puas. Percuma saja bersikap baik pada mereka. Satu-satunya cara adalah membuat mereka takut. Hanya dengan membuat mereka takut, mereka akan patuh. Apakah kita harus berperang? Tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya? Ini tidak bisa dilakukan. Tidak semua orang bisa memahami manusia. Tapi banyak orang akan mati dalam perang. Berhenti, berhenti, berhenti. Mulai lagi kamu. Bukankah kamu baru saja mengatakan, ketika kaisar harus membunuh dan memutuskan, kamu berperang sekali agar tidak berperang lagi. Pukul sekali hindari 100 pukulan. Jika kamu bahkan tidak mengerti kebenaran ini, kaisar juga harus dipecat. Pukul sekali hindari 100 pukulan. Kamu berperang sekali agar tidak berperang lagi. Sepertinya memang begitu. Aku tidak menyangka, kamu Kasim kecil begitu bijaksana. Katakan, hadiah apa yang kamu inginkan? Kamu Kasim kecil, napasmu tidak kecil. Dan hadiah? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Potong kamu dan berikan benda itu sebagai minuman? Sebaiknya kamu memberitahuku. Kalau kamu menginginkan sesuatu, aku benar-benar bisa memberikannya padamu. Kamu siap? Tidak peduli siapa aku. Kamu tinggal bilang apa yang kamu mau. Sial, katanya kamu gemuk dan ngos-ngosan. Oke, aku ingin perhiasan emas dan perak yang tak ada habisnya. Lalu minta rumah besar. Ah, kita butuh kolam ikan lagi. Hidup nyaman setiap hari. Kamu bisa kasih semua itu? Cuma itu? Kamu tidak mau jadi pejabat? Pejabat tinggi. Tidak. Aku tidak punya waktu jadi pejabat. Aku cuma ingin jadi pemalas. Tiduran setiap hari tanpa khawatir. Meskipun Kasim kecil ini sedikit pintar, tapi tidak ambisius. Sayang sekali. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu bisa ulangi apa yang kamu mau. Ayo. Sudah larut. Aku tidak punya waktu menemanimu melanjutkan omong kosongmu. Aku harus kembali tidur. Kamu juga sebaiknya pulang awal untuk cuci muka dan tidur. Siapa? Aku tidak menyuruh siapapun tidur di pagi buta. Xiao Xianzi, Putri, kenapa kamu di sini? Pagi-pagi begini. berhenti bicara omong kosong, pakai baju, dan pergi ke istana bersamaku. Kenapa pergi ke istana? Menuntut Raja Binjian. Siapa yang dituntut? Wali Raja. Sial. Bukannya kamu demam? Memakzulkan Raja Binjian? Kamu pikir umurmu panjang? Kamu pikir umurmu panjang sejujurnya Raja Binjian? Kura-kura tua itu akan mati. Ada apa? Yang Mulia tiba-tiba mengeluarkan dekret darurat tadi malam.
Dia menangkap puluhan pengkhianat dalam semalam. Orang-orang ini juga termasuk 2 mantan pejabat pemerintah. Begitu. Yang Mulia, ada apa? Kenapa Anda tiba-tiba mulai membunuh? Aku belum tahu. Aku hanya tahu bahwa Yang Mulia sepertinya membicarakan pembersihan besar, mungkin untuk menangkap semua pengkhianat. Apa-apaan? Pembersihan besar. Sangat sederhana, hanya 5 kata. Tongkat besar ditambah kurma manis. Jika aku jadi kaisar, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan. Pembersihan besar. Itu tidak benar. Kata itu jelas yang dia katakan kepada Kasim kecil di pavilion tadi malam. Bagaimana bisa menjadi dekret kaisar hari ini? Menurutku, Yang Mulia sudah bulat tekad kali ini, jadi aku memutuskan. Sekarang, kamu pergi ke istana bersamaku, memakzulkan Bing Jianwang. Tapi, Raja Bingjian sangat berkuasa, apakah kita akan bertindak begitu gegabah? Apa yang kamu tahu? Yang Mulia sekarang sudah bulat tekad untuk menghadapi pengkhianat sampai akhir. Ini kesempatan kita. Setelah desa ini, tidak ada toko seperti itu. Cepat berpakaian cepat. Aduh, Ada apa denganmu? perutku tiba-tiba sakit. Aku harus cuti sakit 2 hari. Pemakzulan Raja? Aku takut tidak bisa menemanimu, Putri. Aduh, sakit. Sakit perut, kan? Kebetulan aku punya resep untuk sakit perut, dijamin langsung manjur. Terima kasih, Putri. Tapi aku punya penyakit parah. Tidak ada resep yang bisa menyembuhkannya. Ah, Putri, kamu siapa? Aku sedang mengobatimu. Begitu pisau ini memotong, dijamin kamu tidak akan pernah sakit perut. Tidak. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu sakit perut? Aku akan mengobatinya untukmu. Berhenti. Perutku tidak sakit lagi. Sama sekali tidak sakit. Benarkah? Tapi jangan dipaksakan. Tidak dengan terpaksa. Tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan sama sekali. Benar-benar tidak sakit. Benar-benar tidak terasa sakit. Bahkan, kalau langit runtuh pun, tidak sakit lagi. Baguslah, cepat pakai baju dan ikut aku. Hidup kaisar, hidup. Sial, ini kaisar. Betapa hebat. Kecilkan suaramu. Kamu tidak mau hidup lagi? Badannya rata. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar terlihat muda. Kenapa masih memakai topeng? Apa itu aturanmu? Apa kaisar harus memakai topeng? Aku tidak tahu. Pokoknya, sepupuku seperti ini setiap kali menghadiri pengadilan. Aku juga heran. Sepupu? Bukankah dia ayahmu? Omong kosong. Pernahkah kamu melihat ayah semuda itu? Tapi, Siapa? Keluar. Siapa? Keluar. Itu kucing. Tidak. Bagaimana mungkin ada kucing di aula ini? Tidak perlu ribut. Itu kucing rakunku. Begitu. Paduka maafkan dosa-dosanya. Aku terlalu banyak berpikir. Eunuch Fu tidak perlu sungkan. Apakah ada yang ingin kau mulai? aku tidak menyangka kau belajar mengeong. Cukup keren. Apa ini? Aku tahu banyak hal. Kenapa kau tidak bicara? Bukankah kau biasanya suka bertengkar soal perintah perang? Aku keluarkan setiap kali kau masuk istana. Sepertinya Kasim kecil tadi malam benar. Untuk para menteri ini, perlu menggunakan cara yang dahsyat untuk mengintimidasi mereka. Zuo Aiking, sebagai menteri perang, bukankah kau selalu bertengkar dengan dekritku tentang pemisahan kekuasaan militer? Kenapa kau tidak bicara hari ini? Paduka, aku memahaminya tadi malam. Rancangan pemisahan kekuasaan Paduka sungguh berpandangan jauh. Baik tanpa celaka, aku mendukung dekret Paduka. Baik, karena bahkan Zuo Aiking tidak punya pendapat pemisahan kekuasaan. Paduka, tidak boleh ada pemisahan kekuasaan. Aku telah melihat Raja Bingjian. Shen Zong datang tepat waktu. Lihat bagaimana aku memperlakukan. Jangan khawatir, lihat dulu. Kenapa kau menyeretku?
Omong kosong, apa kau belum lihat? Orang ini masuk istana dengan pedang. Dia juga membawa kursi dan duduk di samping kaisar. Sombong sekali. Itu bukti kalau kekuasaannya jauh lebih besar dari sekadar kekuatan dan lawan. Menuduhnya sekarang sama saja dengan bunuh diri. Kita lihat dulu saja. Paman, apa pendapatmu? Urusan militer berkaitan dengan bahaya negara. Jika tidak hati-hati, akan terjadi bencana. Bagaimana mungkin keputusannya diubah? Yang Mulia, mohon pertimbangkan jangka panjang. Pemisahan kekuasaan. Aku sudah berpikir matang. Dan aku juga sudah bertanya pada para menteri tadi. Mereka setuju. Itu karena mereka takut. Mereka takut Yang Mulia akan menumpas mereka semua seperti yang dilakukan tadi malam. Tapi aku tidak takut. Demi negara Dazhou, apa peduli aku dianggap gila? Kau. Mohon Yang Mulia mencabut perintah. Mohon Yang Mulia mencabut perintah. Bukankah kau tadi tidak punya pendapat? Aku baru saja mendengar apa yang dikatakan Raja Bingjian, bagaikan mendapat pencerahan. Urusan militer memang tidak bisa diubah dengan mudah. Para kura-kura tua ini, aku tidak tahan lagi. Yang Mulia, Kalian mau memberontak? Putri, mengapa Anda di sini? Ternyata yang bersembunyi di sana tadi bukan kucing, melainkan Anda, Putri. Bagaimana? Ada pendapat? Yang Mulia, mahkamah ini adalah tempat penting untuk membahas urusan negara. Memasuki tanpa izin adalah pelanggaran berat yang diancam hukuman mati. Sialan kamu baik, saya telah melakukan pelanggaran yang diancam hukuman mati. Ambil kepalaku, tapi kalian baru saja melakukan pelanggaran berikut dengan menghina Long Wei. Semuanya adalah dosa besar yang pantas dihukum 9 marga. Kalian banyak, 9 marga akan dikubur bersamaku seimbang dengan kepala ini. Yang Mulia, Anda tidak bisa bicara sembarangan seperti itu. Kapan Anda melihat kami menghina Long Wei dan melakukan kejahatan berikut? Tidak mau mengaku ya? Baik, akan kuberitahu apa itu. Apa? Kakakku adalah raja sebuah negara, haknya untuk mengubah kebijakan nasional, dan kalian semua bicara di sini terus? Bukankah itu penghinaan terhadap Long Wei? Perkataan Yang Mulia, Putri salah. Sebagai menteri, kami harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, negara Zhou Raya. Kami berhak menyampaikan pendapat di mahkamah. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh almarhum kaisar. Aturan? Kalian mau mengajarkan aturan padaku? Ya, baik. Kalau begitu aku akan bicara dengan kalian dengan hati-hati. Apa yang kalian katakan saat memberi hormat kepada Shenzong di mahkamah tadi? Bukankah itu melanggar aturan? Kakak Kaisar, menurutku orang-orang ini sama sekali tidak menghormatimu. Kumohon Kaisar segera mengeluarkan perintah seret. Apa? Bukan hanya memenggal kepalamu, tapi juga membantai seluruh keluargamu. Kata-kata Yang Mulia salah. Orang tua ini adalah Raja Bingjian. Para menteri memberi hormat padaku, hanya menunjukkan rasa hormat padaku. Selain itu, hukum mana yang saya rujuk yang melarang semua pejabat untuk memberi hormat kepada Raja Bingjian di istana? Ini. Ya, kami memberi hormat, hanya menunjukkan rasa hormat kepada raja yang sejajar. Yang Mulia, mungkinkah rasa hormat pun salah? Jika Anda benar-benar ingin bicara soal aturan, Yang Mulia telah memasuki istana tanpa izin. Bagaimana kita menanganinya? Apa yang masih dilakukan Xiao Xianzi? Keluar dari sini. Selamat pagi semuanya. Itu dia. Berani? Dari mana datangnya sida-sida kecil ini? Berani-beraninya kau memasuki istana tanpa izin? Ayo, seret dia keluar dan penggal dia. Tunggu, aku yang membawanya. Sida-sida muda yang memasuki istana tanpa izin adalah pelanggaran berat yang hukumannya mati. Apakah aku tidak punya hak untuk menangani sida-sida kecil? Seret keluar dan penggal. Yang Mulia, saya punya laporan penting. Raja Bingjian akan memberontak. Budak kurang ajar, berani kau memfitnahku. Hari ini aku akan memotongmu berkeping-keping. Kaisar, engkau harus membuat keputusan untukku. Jika aku mati, tak ada yang tahu rahasia pemberontakan Raja Bingjian. Shenzong, kau begitu terburu-buru membunuhnya? Apa kau takut rahasia pemberontakanmu akan terbongkar? Aku terbuka. Apa yang perlu ditakutkan? Hari ini aku akan biarkan budak anjing ini berbicara sedikit lagi. Tapi jika dia tidak memiliki bukti nyata, aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Xiao Xianzi benar-benar garang hari ini. Bahkan aku tadi merasa sedikit bersalah. Aku tidak menyangka dia yang pertama mengatakannya. Apa yang kau lakukan? Cepat katakan padaku. Apa aku bisa tidak menjadi begitu garang? Jika kau tidak berjuang untuk kepalamu, kau akan bergerak. Kata Raja Bingjian, memang tidak ada dekret di istana untuk tidak memberi hormat kepada siapapun kecuali Kaisar. Apa yang dia bicarakan?
Bukankah aku harus mengatakan apa yang kudengar dulu di kamar Raja Binjian? Tapi kupikir, tidak perlu ada hukum seperti itu di istana. Apa maksudmu? Hanya ada satu kaisar di dunia, dan kaisar adalah yang tertinggi dan unik. Jadi di istana ini, para menteri hanya bisa memberikan hormat sujud kepada kaisar. Jika kau memberi hormat kepada orang lain, bukankah itu berarti status orang itu bisa lihat orang tua-tua ini panik? Pasti aku memukul mereka di titik lemahnya. Kenapa tidak aku berhenti hari ini? Menjatuhkan pencuri tua Shenzong sekaligus. Baginda hamba masih punya satu bukti lagi bahwa Raja Binjian memberontak, terakhir kali di ruang belajar. Diam. Paman Huang setia pada istana. Mana mungkin dia tega memberontak. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkanmu. Tapi lain kali, aku akan memusnahkan 9 keluargamu. Mundur. Aku tahu aku salah. Selesai. Sepertinya Shenzong masih lebih kuat dari dugaanku. Baginda tahu dia akan memberontak, tapi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Lihatlah, orang tua ini pasti tidak akan melepaskanku. Paman, Kasim kecil ini bicara omong kosong. Jangan dianggap pribadi. Anda adalah pilar negara. Mana mungkin Anda memberontak? Ngomong-ngomong, Anda bilang sebelumnya ingin bertanya padaku tentang sesuatu yang penting hari ini. Ada apa? Baginda, yang ingin saya tanyakan adalah, terakhir kali, utusan Korea mengusulkan pengembalian 3 prefektur Liaodong. Saya tidak tahu maksud Baginda. Bukankah sudah kukatakan? 3 prefektur Liaodong adalah tanah Dazhoku. Bagaimana bisa dikembalikan? Baginda, saya juga mengatakan hal yang sama. Tapi utusan Korea mengatakan bahwa tanah Liaodong adalah tanah Korea mereka sejak zaman kuno. Jika Baginda menolak, maka kami harus berperang. Kurang ajar. Berani-beraninya biadab Goryeo mengancamku. Apa aku masih takut pada mereka? Perkataan Baginda. Aku menunggu untuk bertemu Kaisar Zhou Agung. Berani sekali kamu, siapa yang mengizinkanmu masuk? Tahukah kamu bahwa masuk tanpa izin adalah pelanggaran berat? Yang Mulia, ketiga utusan Korea ini masuk dengan izinku, dan mereka juga bertemu Yang Mulia untuk urusan negara. Yang Mulia, mohon jangan pedulikan hal sepele ini. Shenzong ini semakin lancang. Dia yang memutuskan di sini atau aku yang memutuskan keduanya? Kalau begitu aku ingin tahu, urusan keluarga macam apa yang ingin dibahas oleh ketiga utusan denganku? Kedua negara kita sudah lama berselisih mengenai tanah Liaodong, dan sudah banyak terjadi perang, menyebabkan rakyat Liaodong menderita. Itu sangat menyakiti hatiku. Aku benar-benar tidak ingin melihat rakyat di sana kesulitan. Ya, sekarang kalian semua tahu. Lalu kenapa kalian terus-menerus mengirim pasukan untuk melanggar perbatasan Liaodongku? Yang Mulia, tenang, aku baru saja mengatakannya. Kami mengirim pasukan hanya untuk mengambil kembali milik kami. Tapi jika terus berperang, itu tidak baik bagi kedua belah pihak. Jadi kami orang Korea punya cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua sisi. Hah? Bagaimana? Kalian punya pepatah, biarlah orang bijak yang mendapatkannya. Dengan kata lain, 3 prefektur Liaodong harus menjadi milik orang bijak. Apa-apaan itu? Aku punya sumber daya melimpah dan orang-orang luar biasa. Tentu saja 3 prefektur Liaodong ini milik kami. Hamfa. Perkataan Yang Mulia Putri itu salah. Siapa yang bijaksana? Siapa yang memiliki kebijaksanaan? Bukan dengan mulut. Jadi apa yang kalian ingin lakukan? Sederhana. Aku di sini hari ini. Aku siapkan 3 pertanyaan khusus. Jika Zhou Besar bisa menjawabnya, berarti Zhou Besar memang bijaksana. Mengenai urusan 3 prefektur Liaodong, di masa depan, kami berjanji tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi jika tidak bisa menjawab, berarti Zhou Besar bodoh. 3 prefektur Liaodong. Kurang ajar, 3 kabupaten Liaodong adalah wilayah Dazhou kita. Mengapa aku harus mempertaruhkannya denganmu? Baginda, tidak ada salahnya mencoba. Rakyat Liaodong sudah lama menderita akibat perang dan kekacauan. Sudah waktunya mereka hidup nyaman. Jika Baginda tidak menerima tantangan hari ini, nanti orang akan bilang aku gegabah dan takut bertarung. Jika begitu, maka Dazhou kita akan menjadi negeri biadab. Aku setuju dengan perkataan Pangeran. Kalian semua. Jangan omong kosong. Lihat dulu saja. Hari ini bukan perkara kecil. Jika Baginda tidak berani bertanding denganku, Goryeo, maka kami hanya bisa terus menggunakan kekerasan di perbatasan. Hei, yang rugi rakyat Liaodong. Mereka akan sedih jika tahu. Aku punya orang-orang hebat. Kenapa tidak? Kalau begitu, aku terima tantanganmu hari ini. Tidak, Baginda terkena tipu daya. Lalu bagaimana? Aku akan menghentikannya. Terlambat. Lihat dulu saja. Ya, pantaslah Kaisar Dazhou. Memang, keduanya. Kalau begitu aku mulai bertanya. Jin Guoshi, terima kasih. Kami orang Korea suka makan ayam dan kelinci.
Sebuah keluarga membeli sekawanan kelinci dan ayam jantan dan mengurung mereka bersama. Ayam dan kelinci total 35 kepala dan 94 kaki. Berapa jumlah ayam dan kelinci di dalam kandang? Omong kosong apa ini? Siapa yang bisa menghitungnya? Kenapa kau tertawa? Kukira sesulit apa? Bukankah itu soal kandang ayam dan kelinci? Bukankah itu mudah? Aku akan mengirim seseorang untuk menangkap banyak ayam dan kelinci sekarang dan menghitungnya dengan cermat. Yang mulia, jika Anda ingin menghitung, hitung saja. Tapi soal ini hanya punya waktu setengah batang dupa. Kamu curang? Bagaimana bisa kamu menemukan begitu banyak ayam dan kelinci dalam setengah batang dupa? Aku lihat kamu jelas-jelas bermaksud begitu. Aku pikir, seharusnya kamulah yang curang. Jika kamu bisa menghitung topik macam apa itu, Yang mulia, Anda harus cepat menyalakan dupa. Tidak perlu, total ada 23 ayam dan 12 kelinci. aku sudah mengampunimu sekali tadi. Apakah kamu masih mencari mati? Pangeran, tenanglah. Meskipun aku seorang Kasim, tapi aku juga warga negara Zohraya, jadi aku seharusnya juga berhak menjawab pertanyaan. Omong kosong. Para pejabat sipil dan militer dinasti Manchu semuanya ada di sana. Kapan giliranmu untuk menjawab pertanyaan, hai Kasim cilik? Nah, Pangeran benar, aku hanya seorang Kasim cilik. Jika Anda bisa menjawab pertanyaan, tentu saja aku tidak ada urusan, tapi kan Anda tidak bisa menjawab. Beraninya seorang budak kecil bicara sembarangan. Apakah kau pikir kau bisa seenaknya menyebut 2 angka? Yang mulia, orang ini telah berulang kali mengganggu istana hari ini. Jika tidak ditindak, bagaimana nanti wibawa istana? Siapa yang memberitahumu 2 angka itu? Aku mengatakannya seenaknya. Itu jawaban yang benar. Apa katamu? Jawaban benar? Kamu harus memikirkannya. Jika kamu salah bicara, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xiao Xianzi, kamu gila. Kamu baru saja bilang, jangan impulsif. Kenapa kamu begitu impulsif? Cepat bersujud kepada kaisar dan minta maaf. Aku tidak impulsif. Ini jawaban yang benar. Jika aku salah, ambil saja kepalaku. Kamu, Baik itu yang kau katakan. Ya, itu yang kukatakan. Guru Kekaisaran, aku tidak tahu apakah jawabanku benar tadi. Guru Kekaisaran, tolong umumkan jawabannya. Yang mulia, jawabannya benar. Apa? Ternyata benar? Pertanyaan sesulit itu ternyata dijawab oleh seorang Kasim kecil. bagus sekali. Xiao Xianzi, kamu luar biasa. Kalau begitu, kita menang dalam pertanyaan ini. Tunggu. Meskipun jawabannya benar, tapi jawaban itu tidak dihitung. Apa? Mungkin kau mau curang? Aku tidak curang, karena kami menerima jawaban yang diperhitungkan. Tidak menerima jawaban yang hanya ditebak keberuntungan. Kalau tidak mau kalah, ya sudah. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan, kamu tidak mengerti. Berani bertanya kepada Guru Kekaisaran, bagaimana kau yakin bahwa Pertanyaan ini adalah pertanyaan teratas dari pavilion kebijaksanaan Korea saya. Bahkan jika aku tahu cara menyelesaikan masalah ini, aku butuh setidaknya setengah batang dupa. Dan kamu tidak memikirkannya, dan kamu langsung ceplos. Apalagi? apa logikamu? Kalian orang Korea bodoh. Mungkinkah kita harus membuat rakyat kita sebodoh kalian? Berani. Beraninya kau menghina kecerdasan kami. Bukan penghinaan. Itu kebenaran, kamu bilang aku nebak, kan? Tunjukkan buktinya. Masa kita jawab, dan kamu tinggal menebak. Itu lebih buruk dari tai. Oke, kamu mau bukti kan? Kamu bilang tadi kamu tahu jawabannya karena kamu hitung cepat. Benar. Nah, karena kamu begitu cepat, kebetulan aku punya soal serupa lain di sini. Berani kamu coba lagi? Kenapa? Kita jelas menang tadi. Kenapa kita harus hitung lagi? Aku rasa aku benar. Kamu menebaknya. Apakah kalian orang dari dinasti Zhou besar hanya mengandalkan keberuntungan? Yang mulia, karena itu dijawab secara kebetulan, aku rasa soal ini tidak dihitung. Supaya orang lain tidak menertawakan aku, Dazhou hanya mengandalkan keberuntungan. Pangeran serius. Bisa kamu tebak? Coba saja. Yang mulia, untuk membuktikan bahwa aku adalah Zhou besar, aku ingin berhitung lagi. Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika perhitungannya salah? Tahu. 1000 potongan. Aula berceceran darah. Oke, sudah. Maka aku izinkan kamu. Jika kamu benar, kamu bertanggung jawab.
Jika jawabanmu salah, Apa kamu ditendang keledai di kepala? Bukan waktunya jadi pemberani. Berhenti bicara. Aku tahu sendiri. Kepala besar. Hanya bekas luka sebesar mangkuk. Tuan Preceptor Kekaisaran. Ayo lakukan. Aneh, Xiao Xianzi selalu penakut. Tapi kenapa dia sekarang seperti orang yang berbeda? Meskipun dia seorang kasim, tapi sekarang dia lebih laki-laki daripada laki-laki. Tidak ada kompromi soal wilayah, di ruang dan waktuku dulu seperti ini, sama halnya dengan ruang dan waktu ini, Zhou besar juga tanah Yan Huangku. Oke, dengarkan. Soal ini mirip dengan yang sebelumnya. Hanya angkanya yang diubah. Ayam dan kelinci. Punya 28 kepala dan 86 kaki dalam satu kandang. Ada berapa ayam dan kelinci? Kali ini, aku akan memberimu waktu sebatang dupa. Jangan ribet. 13 ayam, 15 kelinci. Kenapa kamu jawab begitu cepat? Sepertinya peri kecil itu benar lagi. Peri, kamu luar biasa. Preceptor Kekaisaran, kali ini kamu tidak akan ragu lagi, kan? Maksudku, seberuntung apapun seseorang, bisakah menebak 2 kali berturut-turut? Kalau bisa, tebak 1, aku lihat. Apa kamu mengintip topik kami sebelumnya? Kamu gila. Kamu memakai ini seperti bayi. Kemana aku harus melihat? Kalau tidak bisa menerima kekalahan, jangan main. Banyak alasan. Soal ini adalah rahasia pavilion kebijaksanaanku. Dia pasti tidak akan pernah melihatnya sebelumnya. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu mendapatkannya. Kamu aneh. Kenapa harus bilang padamu? Siapa kamu? Bagaimanapun, aku bisa bilang bagaimana aku memecahkannya. Mereka toh tidak mengerti. Katakan Persamaan linear biner, paham? 2, 2, 2. 2, 2, 2. Apa? 2, 2, 2. Tidak bisa bicara dengan jelas. Kamu masih berani bilang kamu guru nasional? Muka tebal sekali. Kurang ajar. Maaf. Aku bilang kalian muka tebal. Gimana? Apa kalian tidak terima kalah? Kalau tidak terima kalah, pulang saja dan makan kimchi kalian. Jangan datang ke minggu besarku untuk mempermalukan diri sendiri. Oke, aku tidak kenal kamu. Kamu beruntung dengan pertanyaan tadi. Ini 2 pertanyaan yang lebih sulit. Jika kamu tidak bisa menjawab, kamu tetap kalah. Berhenti bicara omong kosong. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung. Tapi jika kamu kalah, kamu harus biarkan aku menusukmu sebelum pergi. Kamu keterlaluan. Bagaimana jika kamu kalah? Jika kami kalah, aku akan merobek kepala Xiao Xianzi dan menendangnya untukmu. Oke, Putri Zhou besar benar-benar menyegarkan. Jadi, itu janji. Aku selalu senang melakukan hal-hal. Benar kan, Xiao Xianzi? Ya, sang putri selalu sangat ceria. Aku berterima kasih. Sekarang sudah disepakati, mari kita mulai pertanyaan kedua. Guru Kekaisaran, terima kasih. Jangan pelit pada mereka kali ini. Jangan khawatir, aku tahu. Kali ini aku akan membuat mereka menangis. Pertanyaan 2. Di mana pusat dunia? Hah? Topik macam apa ini? Dunia ini luas tanpa batas. Siapa yang tahu di mana pusat dunia? Maksudnya, dinasti Zhou Raya Manchu Wenwu tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sesederhana ini, muka apa yang kau punya untuk mengatakan bahwa 3 prefektur di Liaodong milikmu? Saya pikir lebih baik berikan kepada kami Korea Raya. Semua Aiking siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Hadiah 1000 tael. Dasar sampah. Karena para pejabat sipil dan militer dinasti Zhou Raya ini tidak bisa menjawab, maka pertanyaan ini anggap saja kami menang soal 3 kabupaten di Liaodong. Berhenti aku bilang, kenapa terburu-buru? Aku belum mengatakan sepatah kata pun. Kamu lagi, Kasim kecil. Bagaimana? Aku hanya beruntung mengalahkanmu. Kau masih ingin terus membodohi? Ya, kau benar. Aku sudah beruntung sejak kecil. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Biarkan aku menjawab pertanyaanmu ini. Oke, tapi jika kau salah, tapi tidak akan ada kesempatan lagi, kau harus memikirkannya. Xiao Xianzi, apa kau yakin? Jangan khawatir. Yang mulia ini sangat sederhana. Bukan aku yang tahu jawabannya, tapi yang mulia. Aku? Ya, yang mulia tidak hanya tahu jawaban pertanyaan ini, dan di seluruh dunia, hanya yang mulia yang memenuhi. Xiao Xianzi, jawabannya apa? Jangan bertele-tele. Saya mohon Baginda mengangkat kaki kiri. Geser sedikit ke samping. Lalu,
Tidak ada. Baginda telah memberikan jawabannya. Kamu ngapain sih? Kau pikir bisa lolos dengan omong kosong? Kamu buru-buru apa? Di kolong langit, hanya aku, Kaisar Zhou besar, satu-satunya penguasa tertinggi. Karena itu, tempat di mana aku menginjakkan kaki, adalah pusat alam semesta. Hahaha, anak kecil, kemampuan menjilatmu cukup bagus. Sayangnya aku sedang menjawab pertanyaan sekarang. Belum waktunya kamu menjilat, hehe. Siapa bilang aku menjilat? Aku bicara yang sebenarnya. Di bawah kaki Kaisar Zhou besarku adalah pusat dunia. Omong kosong. Bagaimana kau membuktikannya? Karena aku mengukurnya dengan penggaris. Ini pusat dunia. Omong kosong. Dunia ini sangat luas, tak terbatas. Bagaimana mungkin kau bisa mengukurnya? Biarkan saja. Bagaimanapun, ini hasil ukuranku sendiri. Jika kau tidak percaya, kau bisa mengukurnya sendiri. Kau. Tentu saja, jika kau tidak bisa mengukurnya, itu masalahmu. Yo, utusan Goryeo ini luar biasa, menjawab pertanyaan lalu muntah darah. Kenapa? Apakah itu kebiasaan di pihakmu? Kami sudah menjawab 2 pertanyaan pertama. Silakan tanyakan pertanyaan ketiga kepada utusan Xiao Xianzi. Pertanyaan ketiga terserah padamu untuk menjawab. Ya, aku tidak akan mengecewakan kepercayaan. Tuan utusan, mari ajukan pertanyaan. Bajingan. Jangan sombong. Aku tidak percaya kau bisa menjawab pertanyaan ketiga. Semangka ini adalah raja buah dan melon di Korea. Hanya keluarga kerajaan yang bisa menikmatinya. Untuk menunjukkan ketulusan Korea kami, Raja Korea kami, secara khusus, menyuruhku membawa semangka ke sini. Jadi kau ingin mentraktir semua orang melon? Kau bisa makan melon. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya tanpa bantuan alat. Siapa yang bisa menyebutkan berat semangka ini? Harus akurat. Tidak lebih, tidak kurang. Ini pertanyaan ketiga? Ya. Siapa tahu, bukankah ini sengaja menyulitkan orang? Diam semuanya, apa ributnya? Kalian ini, apa lagi yang bisa kalian lakukan selain mengobrol saat ada masalah? Xiao Xianzi, kau maju. Sang putri pasti memahamiku. Dan pertanyaannya cukup sederhana. Apa yang kau tahu? Tentu. Yang mulia, hamba mohon agar orang itu diusir. Maksudmu apa? Apakah kamu berniat menggunakan kekerasan jika tidak bisa menjawab pertanyaan? Seberapa bersemangat kamu? Saya sedang menjawab pertanyaan sekarang. Apa hubungan jawabanmu dengan memenggal kepalaku? Semangka ini beratnya sama dengan kepalamu. Bagaimana kamu bisa yakin? 1 tael lebih atau 1 tael kurang? Aku akan memenggal kepalamu dan menimbangnya. Jangan khawatir. Aku janji beratnya akan persis sama. Jika aku salah, bahkan jika kamu menang. Bajingan, aku lihat kamu jelas-jelas curang. Utusan itu serius, aku membantumu. Pikirkan, jika kepala dipenggal, beratnya tidak akan sama dengan semangka. Bukankah 3 kabupaten di Liaodong milikmu? 1 kepala untuk 3 prefektur Liaodong itu sepadan? Ayo seret utusan itu keluar dan potong dia, tunggu sebentar. Kamu benar. Semangka ini benar-benar seberat kepalaku. Jika demikian maka kita memenangkan ketiga pertanyaan. Xiao Xianzi hebat kakak, kita menang. 3 utusan kompetisi selesai, kuharap kamu menepati janjimu. Jangan campur tangan dalam urusan 3 kabupaten di Liaodong di masa depan. Itu wilayah kami. Ayo, pasang kontraknya 3 utusan, silakan tanda tangan. 3 duta besar tanda tangan, silakan. Maaf, kami tidak bisa menandatangani ini. Kenapa? Kau tidak mencoba menipu, kan? Kompetisi tadi hanyalah pertarungan kecil. 3 kabupaten Liaodong adalah urusan negara. Bagaimana bisa dipengaruhi oleh beberapa pertanyaan? Tidak masuk akal pengkhianatan. Apa kau tidak takut dunia akan menertawakanmu? Kami orang Korea berbeda dengan kalian Dazu. Kalian peduli pada gengsi. Dan kami orang Korea lebih peduli pada kenyataan. Bagaimanapun, kami tidak bisa menandatangani ini hari ini. Sial, jika kau tidak menandatangani hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup dari sini. 2 negara berperang, jangan memotongnya. Bukankah Zhou besar kalian sangat menjaga gengsi? Jika sesuatu terjadi pada kami di sini hari ini, bagaimana kalian menjelaskan kepada dunia? Kau. Hei, jika kau tidak mau menandatanganinya, ya jangan. Kenapa kau begitu bersemangat? Dinasti Zhou besar kami terkenal sebagai negara tata krama. Bagaimana bisa memaksa seseorang menandatanganinya? Ya, bagus. Saya tidak menyangka kau,
seorang Kasim kecil, cukup masuk akal. Xiao Xianzi, kau. Duta besar, saya tidak hanya mengerti keenggananmu untuk menandatangani, dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepadamu. Selamat atas apa? Selamat, kau pasti akan menyenangkan Raja Korea saat kembali. Saat itu, mungkin rajamu akan senang, dia tidak akan mengejar masalah menyembunyikan 10.000 tael emas di rumahmu. Maaf? Saya peringatkan kau jangan menumpahkan darah, kapan saya memiliki... Baiklah, tuanku. Kau tidak tahu? Itu 10.000 tael emas yang terkubur di halaman belakangmu, mungkin kau tidak tahu tentang itu? Omong kosong, aku seorang pejabat, angin sejuk. Kenapa ada begitu banyak emas di rumahku? Tidak. Apa aku salah? Tidak, aku akan pikirkan. Tanggal kedua bulan lalu. Istrimu melahirkan seorang anak laki-laki gemuk. Tanggal ke-6 bulan lalu. Salah satu selirmu melahirkan seorang anak perempuan untukmu. Dan pada tanggal 9 bulan lalu, istri keduamu hamil lagi. Apakah hal-hal ini cocok? Ini urusan keluargaku, aku belum menceritakannya kepada siapapun sama sekali. Bagaimana kau tahu itu? Jangan terburu-buru. Selain itu, aku juga tahu tentang 2 utusan lainnya. Kau kehilangan ayahmu saat masih muda. Ayah angkatmu yang membesarkanmu. Kau dulu punya seorang kakak laki-laki. Tapi dia sudah pergi sebelum kau lahir. Sayang sekali. Bagaimana kau tahu semua ini? Kukatakan jangan terburu-buru. Belum selesai. Utusan ini luar biasa. Berbakat. Karier yang menanjak. Sayang sekali. Kau tiba-tiba terkena penyakit tersembunyi. Setelah usia paruh baya. Kau belum menyentuh wanita selama 8 tahun, bukan? Diam kau. Aku tidak menyentuh wanita. Itu karena aku lelah bekerja. Aku tidak tahu betapa sehatnya tubuhku. Aku tahu cara mengobati penyakitmu. Benarkah? Tentu saja, tetapi karena kau tidak sakit, maka aku tidak perlu memberitahumu. Benar, kan? Hei, sudah malam. Aku akan kembali istirahat dulu. Tunggu sebentar. Ada lagi? Aku punya seorang teman. Dia ingin tahu cara mengobati. Oh, sepertinya kamu sangat peduli dengan temanmu, hanya saja aku tidak kenal temanmu, kenapa aku harus membantunya? Itu karena. Tidak. Kamu siapa? Kenapa kamu begitu tahu tentang kami? Itu yang baru saja kamu katakan, tapi itu semua privasi kami. Bagaimana kamu tahu itu, ya? Sejujurnya kami Chow sangat suka berteman. Kalian orang Korea semuanya teman kami, terutama keluarga para menteri kalian. Bahkan istana Goryeo kalian semua teman kami. Kamu benar-benar menanam mata-mata di negara Korea kami. Kamu bisa mengerti seperti itu. Singkatnya, Korea kalian di mataku, seperti pantat telanjang. Setiap gerakan kalian ada dalam kendali kami. Jika perang pecah antara kedua negara, apa akibatnya? Aku rasa aku tidak perlu bicara lebih banyak. Perjanjian damai ini, kalian boleh menandatangani jika mau. Jika tidak mau menandatangani, itu hanya selembar kertas. Tapi silakan kembali dan diskusikan dengan Raja Korea kalian. Apakah terus menghancurkan diri sendiri? Atau hidup berdampingan secara damai? Pilih sendiri, pergi. Wah, Xiao Xianzi, kamu hebat, kamu luar biasa. Paduka, aku harus membuat keputusan sendiri demi Big Zo. Mohon hukuman. Tidak usah sungkan, kamu baru saja melakukan tugas yang hebat. Dia pahlawan besar minggu ini. Katakan, hadiah apa yang kamu inginkan? Aku. Baginda, Xiao Xianzi tidak menginginkan hadiah apapun, dia hanya menginginkan kepala seseorang. Ada apa denganmu? Omong kosong apa? Oh, kepala siapa? Wali. Oh, kejahatan apa yang dilakukan orang tua itu? Mengapa kalian menginginkan kepala orang tua ini? HMBH? Masih tidak mengaku, ya? Kamu berkomplot untuk memberontak, kolusi dengan musuh asing, perzinahan dengan Korea, semuanya adalah kejahatan yang diancam hukuman mati. Apakah ada bukti atas apa yang dikatakan Putri? Tentu saja ada malam itu, saat kamu bicara dengan permaisurimu tentang hal ini, Xiao Xianzi, dan aku ada di rumahmu. Kami mendengarnya dengan telinga kami sendiri. Ternyata kalian yang menyusup ke rumahku waktu itu. Jangan ganti topik. Kamu ucapkan kata-kata ini, apakah kamu sendiri yang mengatakannya? Hahaha Baginda. Aku sedikit mengantuk. Selamat tinggal. Baginda, Anda sendiri yang melihatnya. Raja Binjian sama sekali tidak menganggapmu serius, jelas dia berkomplot untuk memberontak. Baik, berhenti bicara. Bing Jian Wang bekerja keras setiap hari dan sudah tua. Sedikit mengantuk itu wajar. Sekian untuk hari ini, mundur. Baginda, tunggu sebentar. Kamu bosan hidup? Cepat.
Kamu tarik aku kemana? Aku belum selesai. Apa otakmu ditendang keledai? Apa kamu masih belum lihat? Lihat apa? Raja Binjian secara terang-terangan tidak menghormati Baginda di depan banyak orang. Dan dia tidak terkejut dengan apa yang kamu katakan tentang pemberontakan? Apa artinya itu? Jelaskan apa? Kamu selesai bicara. Jelaskan kekuasaan Raja Binjian di pemerintahan dan oposisi jauh di luar imajinasi kita. Hati pemberontakannya sudah diketahui oleh seluruh menteri sipil, dan militer Baginda juga tahu. Apa menurutmu Baginda tidak ingin membunuhnya? Tidak, karena tuanku pun tidak bisa mengalahkannya. Omong kosong, menurutku, jelas Baginda itu pengecut. Kalau aku, orang tua Raja Binjian itu kepalanya sudah lama copot. Ayolah, kamu. Aku baru lihat, sikap Baginda sama sekali bukan orang lemah, dia punya alasan bagus untuk itu. Nah, ngomong-ngomong kenapa aku selalu merasa Baginda sedikit familiar, seperti pernah melihat di suatu tempat. Ayolah, Baginda adalah yang mulia. Selalu memakai topeng, bahkan aku belum pernah melihat wajah aslinya beberapa kali. Bagaimana mungkin kamu, seorang Kasim kecil, bisa melihatnya? Dan inilah soalnya. Tapi aku selalu merasa wajahnya familiar aneh. Dekrit datang, Lin Banxian terima dekrit. Dekrit? Untukku? Baginda tidak akan membunuhku, kan? Omong kosong apa keluarlah dulu Baginda, apa perlu dekrit kerajaan kalau mau Kaisar bilang, Kasim Lin Banxian istana telah berjasa melindungi negara. Rumah istimewa, sebuah kolam ikan di Taman Emas, 500 tael, perak 3000 tael. Nikmatilah ini. Apa-apaan ini? Xiao Xianzi, cepat terima kasih dong. Saya berterima kasih kepada Tuan Ron panjang umur kaisarku, panjang umur. Xiao Xianzi, ini anugerah yang mulia untukmu. Kamu harus melayani yang mulia dengan baik ke depannya. Tenang saja, Pak Fu omong-omong. Fu, kamu capek ya hari ini menyampaikan titah 500 tael emas ini? Fu, ambil 200 tael. Aku traktir semua orang minum teh. Haha, kalau begitu, aku tidak sungkan. Lain kali aku pasti akan bilang kata-kata baik untukmu di hadapan yang mulia. Aku pamit. Apa-apaan ini? Apakah ini hanya kebetulan? Kamu ngomong apa sendirian? Ini hal yang hebat. Kenapa kamu tidak terlihat senang sama sekali? Aku selalu merasa ini tidak sesederhana itu. Bagaimana Yang Mulia tahu apa yang aku inginkan? Tentu saja, karena Yang Mulia bijaksana dan perkasa, dia sudah membaca pikiranmu. Jika begitu itu terlalu kebetulan. Dibilang begini, kamu malah kebangetan. Oke, aku ingin perhiasan emas dan perak yang tak terbatas, lalu minta rumah besar. Kita butuh kolam ikan lagi. Hidup nyaman setiap hari. Apa kamu bisa memberikan ini? Bisa? Apa kamu tidak ingin jadi pejabat? Apakah itu dia? Siapa itu? Kenapa kau mengoceh hari ini? Oh, tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Sial, gaya ini semakin salah. Jika pria yang kutemui di pavilion hari itu benar-benar kaisar, maka aku benar-benar selesai. Selamat, rumah ini akan menjadi milik pribadimu mulai sekarang. Omong-omong, kenapa kau begitu dermawan kepada Fu barusan? Itu tepat 200 tael emas. Apa yang kau tahu? Keuntungan tak terduga ini mungkin bukan berkah atau kutukan. Jangan katakan apa-apa lagi. Katakan saja bahwa Raja Binjian menurutmu apa yang akan dia lakukan padaku selanjutnya? Jangan khawatir, seluruh istana tahu hari ini kita menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia ingin balas dendam, tidak akan sekarang. Jika sesuatu terjadi pada kita sekarang, bisakah dia lolos begitu saja? Oh, kuharap begitu. Sial, kenapa kau datang begitu cepat? Bukankah kau bilang dia tidak berani menyentuh kita untuk sementara? Bagaimana aku tahu? Orang tua ini sangat berani. Berhenti berdiri di sana. Lari, lari. Apa kau pikir sudah terlambat untuk lari sekarang? Ah, lupakan. Prajurit akan menghalangi air dan menutupi bumi. Tunggu kesempatan. Hamba Lin Banxian memberi hormat kepada Raja Binjian, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Lin Banxian, kan? Di istana hari ini, kau... Pangeran sedang bercanda. Saya juga ikut khawatir pada Yang Mulia. Apakah Anda datang untuk mencari masalah dengan Xiao Xianzi? Xiao Xianzi baru saja memberikan kontribusi besar hari ini. Yang Mulia baru saja mengirim seseorang untuk memberinya hadiah. Jika terjadi sesuatu sekarang Yang Mulia,
Saya khawatir tidak mudah untuk menjelaskannya, bukan? Sang putri khawatir. Xiao Xianzi melindungi muka saya di istana hari ini. Pilar negara seperti ini, sudah terlambat bagi saya untuk melindungi. Bagaimana mungkin saya menyakitinya dengan mudah? Apakah pangeran ada di sini hari ini? Jangan gugup. Saya kesini hari ini tidak untuk yang lain. Saya hanya ingin memberikan Anda secangkir teh ambar. Anggap saja sebagai hadiahmu karena melindungi negara di istana hari ini. Ayo, sajikan teh. Xiao Xianzi, minumlah selagi hangat. Ini. Bagaimana ini? Kamu tidak minum teh yang dituangkan sendiri oleh putri untukmu? Apakah kamu meremehkan putri? Atau meremehkanku, Raja Bingjian? Tidak. Pangeran sungguh-sungguh putri menuang teh sendiri. Saya merasa tersanjung. Hanya apa? Mari kita luruskan. Jika dia minum teh ini, apa yang harus saya lakukan jika Xiao Xianzi diracun? putri ini berani buka mulut. Dia benar-benar berani mengatakan apapun. Tapi itu tidak apa-apa. Membongkar sendiri. Apa yang harus dilakukan dengan barang tua ini? Kurang ajar, berani kamu. Berani kamu memfitnah Raja Bingjian, apa hukumannya? Apa yang kamu mau? Coba lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhku. Aku adalah putri dari Zhou Besar. Budak ini tidak tahu apa-apa soal hidup dan mati. Berani-beraninya dia menunjukku dan bicara. Aku mematahkan satu jarinya. Ada masalah? Kamu? Pangeran. Putri melakukan hal yang benar. Ini karena kontrol kami yang buruk. Mohon juga minta Putri untuk memaafkan. Xiao Xianzi, apakah kamu takut teh ini beracun? Kalau begitu, aku akan minum teh ini dulu. Aneh. Tidak ada racun dalam teh ini. Mungkin ada yang salah dengan teko itu? Jangan khawatir. Hari ini, pangeranku datang secara khusus. Dia hanya ingin kamu minum teh dengan percaya diri. Coba pikir, jika pangeran benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, apakah dia perlu datang ke sini secara pribadi? Dan dengan banyak orang, bukankah itu tidak perlu? Xiao Xianzi, silakan. Ada benarnya apa yang dikatakan gadis ini. Jika Raja Bingjian ingin membunuhku, dia pasti tidak akan keluar sendiri. Tunggu sebentar, Xiao Xianzi hanyalah seorang budak. Bagaimana dia bisa layak minum teh yang dituangkan oleh putri sendiri? Cangkir teh ini hanya layak untuk pangeran. Hahaha, apa yang dikatakan putri sangat benar. Keduanya, kalau begitu, kakek ini akan minum teh ini bersama Xiao Xianzi. Ayo, tuangkan teh untuk Xiao Xianzi. Nah. Tidak, teh Xiao Xianzi, biarkan aku yang menuangkannya. Terima kasih atas tehnya, aku ini rendah. Aku tidak berani minum duluan, mohon pangeran yang duluan. Hahaha, kalau begitu, kakek ini akan minum duluan. Terima kasih atas tehnya. Yang mulia, saya sudah selesai. Baik sekali, kakek ini masih ada urusan resmi. Aku tidak akan tinggal hari ini. Hanya tempat ini. Semua terserah Tuan Putri untuk mengurusnya nanti. Hahaha. Apakah kamu baik-baik saja? Tehnya sepertinya tidak beracun. Aneh saja Shenzong telah bersusah payah begitu banyak. Mungkinkah dia hanya ingin aku... Shenzong tidak boleh begitu baik, hanya saja aku mencobanya terlalu sering tadi. Dia dan Putri juga minum teh ini. Mereka tidak melihat apa-apa. Sial. Obat apa yang dijual dalam labu orang tua ini? Apa yang kamu lakukan? Jangan bicara. Shenzong, bajingan itu, benar-benar menggunakan cara yang kejam. Ada apa? Apakah tehnya beracun? Sebenarnya, tidak ada racun dalam teh. Tapi itu beracun bagimu. Ada apa? Ada sesuatu yang disebut daun akasia dalam teh ini. Orang biasa yang meminumnya, itu bisa membuat orang memiliki dorongan yang sangat kuat dalam hal itu. Ada masalah? Tidak beracun. Maksudku orang biasa? Apakah kamu orang biasa? Kamu adalah seorang Kasim. Tunggu obatnya bekerja. Kamu tidak bisa melepaskannya sama sekali, dan kamu mati kehabisan napas. Apakah begitu kejam? Jika ini tidak dilepaskan, apa benar akan mati kehabisan napas?
Xiao Xianzi, maaf. Semua karena kamu jadi begini, jangan khawatir, saat kamu mati, aku pasti akan membakar lebih banyak uang kertas untukmu. Bicara tentang bakar uang nanti saja. Nanti kita bicara soal uang yang dibakar. Tolong bantu aku dulu. Bagaimana aku bisa membantu? Kau seorang Kasim. Meski aku mau, aku tak bisa membantu Xiao Xianzi, maafkan aku. Bagaimana kalau aku memberimu pisau, supaya kau cepat mati? Makasih, bantu aku ke tempat tidur dulu. Apa yang kau lakukan di tempat tidur? Kau mau mati sambil berbaring? Oke, aku bantu kau ke tempat tidur. Xiao Xianzi, berbaring dulu. Lalu aku akan memberimu pisau lagi. Kau akan mati dengan nyaman. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa kau lupa bahwa kau seorang Kasim? Bukankah kau seorang Kasim? Maaf, aku tak bisa menahannya. Tapi jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab padamu. Diam. Hei, apa yang kau lakukan? Jika aku tidak melakukannya, aku akan mati. Lagi. Bukan karena dirimu aku mendapat masalah ini? Apa salahnya kau menyelamatkanku? Oke, kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu, tapi hari ini, aku akan menjadikanmu Kasim sejati, lepaskan aku. Sial, aku sudah memberimu muka, kan? Bagaimanapun, nasi sudah menjadi bubur. Kenapa tidak kau beritahu dia? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Nyaman, jangan bilang gitu. Teh obat Pak Tua Shenzong benar-benar bikin semangat. Kamu ngapain? Cepat pakai baju. Ada apa? Aku sudah selesai curhat, kamu belum pergi ke api. Mau aku bantu lagi? Jangan berani. Apa yang aku takutkan? Lin Banxian, kamu bajingan. Kamu cuma tahu menggangguku. Aku tidak peduli. Kamu harus minta maaf padaku. Baiklah, baiklah. Aku minta maaf padamu, oke. Aku janji lain kali tidak akan sekasar ini. Apa? Kamu mau ada lain kali? Kamu percaya? QR. Kamu di rumah? Oh, aku di sini. Tunggu aku. Siapkan bajumu. Cepat. Siapa? Dia selalu mengira aku keponakannya. Dia sering membawakanku makanan. Bukankah dia pembuat pisau yang khusus mengebiri Kasim? Sejak kapan kamu jadi keponakannya? Nanti aku jelaskan. Sudah terlambat. Cepat pakai baju. Tante, kenapa kamu ke sini? Bukankah kupikir cuaca akan mulai dingin? Aku bawakan selimut. Ini kapas baru yang aku isi sendiri. Hangat, pulang dan regangkan sendiri. Terima kasih, Tante. Tante, siapa kamu? Pembuat pisau, apa yang kamu mau? Apakah Putri juga di sini? Salam Putri. Aku memberikan pisau ini kepada QR. Untukku? Kenapa kamu memberikan pisau pemotong babi? Ini bukan pisau daging biasa. Ini adalah pusaka pisau keluargaku. Tidak hanya bisa digunakan untuk memotong benda itu, tapi juga bisa memotong besi seperti lumpur. Bawalah, jika kamu mengalami situasi khusus, ada seorang pria di tangan. Tante, lihat apa yang kamu katakan. Ini bagus. Apa yang bisa kulakukan? Kamu harus menyimpan pisau ini untuk dirimu sendiri. Kapan kamu akan terus bersembunyi dariku? Aku dengar semuanya di pengadilan hari ini. Hal seperti itu terjadi. Apakah kamu pikir Raja Bingjian akan melepaskanmu? Oh, ayolah. Bahkan jika Raja Bingjian ingin berurusan dengan Xiao Xianzi, untuk apa kamu bisa menggunakan pisau pemotong babi ini? Gelap, masih digunakan untuk memotong benda itu. Ambil saja, aku merasa mual. Tante, apa yang dikatakan putri itu masuk akal. Sungguh tidak cocok bagiku untuk membawa benda ini, jadi lebih baik kamu ambil kembali. Karena kamu tidak menyukainya. Nanti aku akan memberimu pisau yang lebih bagus. Ngomong-ngomong, selimut yang aku isi dengan kapas baru, kamu ingat untuk memakainya nanti. Dingin, jangan sampai kedinginan. Baik, pergi saja, jangan terus-terusan datang ke sini. Sekarang rumah ini adalah milik pribadi Xiao Xian. Hati-hati. Hati-hati. Merunduk. Siapa? Keluar kalau berani. Kamu siapa? Berani sekali, tidak tahu siapa aku, berlututlah di depanku. Kamu,
siapa kamu? Lihat dengan jelas. Aku adalah putri kerajaan. Kamu mau memberontak? Putri, kaulah yang membunuh? Kamu dan Kasim anjing ini akan mati hari ini. Siapa yang berani menyakiti keponakanku? Lewati aku dulu. Bibi, Pisau jagal itu benar-benar bisa memotong besi seperti lumpur. Pembuat pisau, bunuh mereka. Saya sarankan Anda jangan ikut campur. Jika tidak, darah akan tertumpah. Karena Anda mengenal saya kira Anda juga dari istana. Saya juga menyarankan Anda bekerja untuk pemberontak tidak akan berakhir baik. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Kamu tidak tahu baik dan buruk. Berikan padaku. Wow, saya tidak menyangka ilmu bela diri Su Swordsmith begitu hebat. Orang hebat tidak pernah menunjukkan wajahnya. Saya pasti akan memintanya menjadi pengawal saya nanti. Bibi, hati-hati. Wow, kamu luar biasa. Nanti, kamu akan menjadi pengawal istana ini. Bibi, apa kamu tidak apa-apa? Mencoba menyakiti keponakanku. Tidak mungkin. Pisau pembunuh babi warisan keluarga Liku, itu bukan sembarangan. Ini benar-benar pedang berharga. Xiao Xianzi tidak akan segera menerimanya. Ini adalah hal yang baik. Ini adalah pusaka keluarga bibiku, mana mungkin? Ini, ambil saja. Kamu ingat, jangan berani-berani kalau menghadapi sesuatu nanti. Hati-hati. Aku pergi dulu. Bibi, kenapa tidak duduk dan istirahat sebentar sebelum pergi? Tidak ada apa-apa. Jaga dirimu baik-baik di masa depan. Bibi, ada apa, Bibi? Ah, tante kamu terluka. Tunggu, aku akan panggil tabib istana sekarang. Tidak, sudah terlambat. QR, ingat jauhi saat kamu menghadapi sesuatu nanti, jangan lakukan apapun, kamu langsung maju. Tante, aku ingat tante, kamu akan baik-baik saja. Dingin, ingat untuk selimuti lebih tebal di malam hari, jangan kedinginan. Makan yang baik nanti tidur yang nyenyak, hidup yang baik. Tante, aku ingat. Tante, kamu harus bertahan putri, cepat panggil tabib istana. Tidak ada yang lain. QR, bisakah kamu memanggilku tante? Hidupku sudah berarti aku berterima kasih padamu. Kamu adalah tanteku, aku benar memanggilmu tante. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak awal bahwa kamu bukan keponakanku. Tapi sejak kamu memanggilku tante, aku bertekad untuk merawatmu seperti keponakan. Kamu adalah tanteku. Tante, kamu harus hidup baik. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu tante. Setiap hari. Aku senang, kamu punya niat baik. Ada hal lain yang ingin aku minta tolong padamu. Jika kamu keluar nanti, tolong pergilah ke penginapan ULI, cari seseorang bernama Masan, berikan dia gelang ini. Dia anakku. Katakan padanya aku baik-baik saja di istana. Tante bangun. Xiao Xianzi, apa kau gila? Su pembuat pisau, dia adalah seorang pelayan, dan dia bukan bibi kandungmu. Kenapa kau berlutut bersamanya? Cepat berdiri, jangan sampai ada yang melihat lelucon ini. Diam, pembuat pisau itu adalah bibiku. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk kita berdua. Jika bukan karena dia, kita berdua sudah mati. Kenapa kau membentakku? Pembuat pisau itu adalah seorang pelayan. Bukankah pelayan harus melindungi tuannya? Aku tidak peduli, kau milikku. Aku tidak akan mengizinkanmu menyembah seorang pelayan. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kau berani bergerak? Lin Banxian, kau gila. Apakah demi seorang pelayan? Beraninya kau membentakku. Apakah kau percaya padaku? Diam, aku peringatkan kau. Kau bisa membunuhku jika kau mau, tapi kau harus berani menyentuh posisi jiwa pandai besi itu. Aku belum selesai denganmu. Lin Banxian, kau memukulku? Apakah aku ada di matamu? Apakah aku sebagai seorang putri tidak lebih dari seorang pelayan? Baik putri maupun pelayan, mereka adalah manusia. Status pembuat pisau memang tidak semulia dirimu. Tapi setidaknya dia memiliki sisi kemanusiaan. Dia 100 kali lebih baik darimu, wanita yang dingin, egois, kejam dan tidak tahu berterima kasih. Lin Banxian, kau benar-benar mengatakan itu padaku. Apakah aku seburuk itu di matamu? Tidak di mataku. Kau buruk di mata semua orang. Mereka hanya membiarkanmu menjaga martabatmu sebagai putri daerah. Gu Qingyao, dengarkan aku. Kita benar-benar bukan orang yang sama.
kau bunuh aku saja, atau jangan berurusan lagi, sampai... Lin Banxian, apa yang akan kamu lakukan? Berhenti? Lin Banxian, bajingan. Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan mengantarkan gelang itu ke putramu, lalu aku balas dendammu. Wah, bukankah ini si Kasim kecil? Kamu belum mati? Permisi. Aku kuat dan membuatmu kecewa. Jangan terlalu senang. Semut itu lolos begitu saja. Aku ingin semut itu mati. Ada cara. Aku sarankan kamu cepat-cepat makan beberapa makanan lezat. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memakannya nanti. Terima kasih, Putri. Aku ingat perkataanmu. Jangan khawatir, tidak akan lama. Aku akan makan makanan lezat. Makanya kamu cepatlah. Kalau tidak, kamu hanya bisa pergi ke alam baka makan nasi dingin. Hahaha, mulai. Untuk membalas dendam bibiku, dimulai darimu. Permaisuri, akhir-akhir ini Anda terlihat semakin cantik. Aku tidak menyangka Xiao Xianzi cukup cakap. Dia mengubah feng shui rumah itu. Tidak ada masalah sama sekali. Xiao Xianzi itu benar-benar orang yang aneh. Saat kau melihatnya nanti, kamu harus lebih hormat. Jangan menyinggungnya. Jangan khawatir, Permaisuri. Dia sekarang menjadi orang terkenal di istana. Mana berani aku menyinggungnya? Permaisuri, Xiao Xianzi dari ruang tata krama minta bertemu dengan Anda. Xiao Xianzi ada di sini. Cepat undang dia masuk. Budak melihat selir. Hadiah gratis. Kamu turun dulu, aku dan Xiao Xianzi ada hal penting yang perlu dibicarakan tanpa izinku. Tidak ada yang boleh masuk. Ya, Nyonya mengerti. Aku sudah melihat dermawan, silakan duduk. Grace, kenapa kamu datang tiba-tiba? Ada yang bisa ku bantu? Bagaimana? Apa aku tidak boleh mencarimu kalau tidak ada masalah? Tentu saja boleh, aku akan melayani dermawan dengan baik. Oke, aku tidak ada mood untukmu hari ini. Apa yang salah yang kulakukan? Itu tidak ada hubungannya denganmu, aku tanya. Apakah kamu kenal Putri Raja Binjian? Maksudmu Putri Liu? Tidak terlalu. Dia biasanya datang untuk pertemuan saat hari raya, akan mengirimiku beberapa hadiah. Apakah dia memberimu hadiah? Tidak peduli, seberapa kuat Raja Binjian, dia hanyalah seorang putri. Dan aku adalah selir kekaisaran. Tentu saja dia harus menyenangkanku. Jika begitu, maka segalanya akan lebih mudah. Apakah kamu punya cara untuk membuatnya datang cepat sekarang? Kamu mencarinya untuk apa? Bukankah tadi aku bilang, aku tidak ada pikiran seperti itu untukmu? Tapi aku punya pikiran itu. Tuan, apakah maksudmu ingin tidur dengan putri? Aku tahu kau takut. Tapi ini tidak bisa ditawar. Kamu harus. Tuan, kamu salah paham. Maksudku, tubuh putri telah dianiaya oleh Raja Binjian. Grace adalah keajaiban di dunia, menyukai wanita seperti itu. Akankah Grace Society menderita kerugian? Jangan khawatir, Tuan, aku tidak akan menolak siapapun. Lagi pula, dia hanya mainan. Dan kamulah yang benar-benar ingin aku istimewakan. Kata-kata Tuan semua yang aku lakukan sepadan. Grace, pergilah ke sayap dan istirahat sebentar, aku akan memanggil putri segera. Buat dia pingsan dengan dupa vertigo, lalu kirim dia ke tempat tidurmu. Itu sangat perhatian darimu. Tapi tidak menyenangkan melakukan itu. Kamu hanya perlu... Oke, tidak ada yang lebih mudah dari itu, aku akan melakukannya. Bingjian Wang, kau membunuh bibiku. Hari ini aku akan membuatmu dikhianati. Saat waktunya tepat, aku harus mencabik-cabikmu. Selir apa yang kau cari dariku? Bagaimana? Tidak bisakah aku menemuimu meski tidak ada urusan? Bagaimana mungkin?
Aku hanya merasa sedikit tersanjung. Selama Selir tidak keberatan, aku bisa datang setiap hari. Jangan khawatir, kau akan punya banyak waktu untuk datang di masa depan. Kembalikan pakaiannya dulu. Hah? Kembalikan pakaian? Jangan khawatir. Beberapa waktu lalu, wilayah barat memberikan upeti sebuah kotak minyak ikan laut dalam. Benda ini di tubuh akan membuat kulit lebih halus. Kamu biasanya suka kecantikan, jadi aku teringat padamu. Begitu, baik. Apakah kamu harus mengembalikan pakaian di sini? Kenapa? Apakah kamu takut aku melihat tubuhmu? Tidak. Baiklah, baiklah. Selir, aku sudah melepasnya. Kemarilah setelah selesai melepasnya, aku akan membantumu mengoleskan minyak ikan. Bajingan, budak anjing, apa kabarmu? Keluar dari sini sekarang. Begitukah? Kalau begitu aku harus menghabiskan makanan besar ini. Ah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kau budak anjing, kau selesai. Kau selesai. Berpura-pura menjadi Kasim, mencemari putri, bahkan jika kau punya 100 kepala, tidak cukup untuk dipenggal. Ya? Kalau begitu aku akan menyuruh seseorang memanggil Raja Binjian sekarang. Aku ingin melihat bagaimana dia memenggal kepalaku. Ayo, pergilah undang Raja Binjian. Kenapa kamu takut? Apa kamu tidak akan membiarkan Raja Said by Said memenggal kepalaku? Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani mengucapkan setengah kata tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membuatmu. Diam. Oke, kamu budak anjing berani memukulku. Kamu berhenti memukul aku salah. Tolong berhenti. Bisa bicara sekarang? Aku bertanya apakah kamu bisa bicara dengan baik? Bisa? Kamu khawatir hal itu bocor itu menunjukkan kamu pintar. Aku yakin kamu paham apa yang akan terjadi jika Raja Binjian tahu tentang ini. Dia tidak peduli apakah kamu sukarela atau tidak. Menurut pendapatnya, kamu hanya seorang wanita jalang yang berselingkuh dengan pelayan. Kamu tahu itu, kan? Tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Jika Shenzong tahu, seluruh keluargaku akan mati. Kamu tahu itu. Sekarang kita adalah belalang di tali, aku punya urusan, kamu punya urusan, jadi apapun yang aku katakan, kamu harus melakukannya dengan patuh. Jika aku menyuruhmu ke timur, kamu tidak boleh ke barat, mengerti? Mengerti? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sangat sederhana. Bersamaku, lakukan segala cara untuk membunuh Shenzong. Apa? Itu Raja Binjian. Tidak. Aku tidak bisa setuju dengan ini. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan berani. Kakak, jangan terlalu khawatir. Kakak mendukungmu. Kakak, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Sebenarnya, aku sudah menjadi seorang dermawan. Kali ini aku akan menarikmu masuk. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku ingin membantumu. Membantuku? Aku tahu kamu telah dianiaya dengan kejam di istana. Hal-hal buruk yang kamu lakukan dengannya dia yang memaksamu melakukannya. Dan dia juga memaksamu untuk melibatkan ayahmu, Menteri Urusan Dalam Negeri, dan bersekongkol dengannya untuk memberontak. Benar? Kamu, bagaimana kamu tahu? Sang dermawan memberitahuku. Sang dermawan bukan hanya seorang pelayan. Sang dermawan sangat cakap, dia juga orang kepercayaan yang ditempatkan oleh Yang Mulia. Selama kamu bersedia mengikuti dermawanku bersamaku, tidak sulit untuk menjatuhkan Raja Binjian. Apakah kamu ingin terus dianiaya oleh Raja Binjian? Lalu dia membawa seluruh keluarga untuk dikubur bersamanya. Atau bertarung sampai mati denganku, kalahkan Raja Binjian, raihlah prestasi besar, terkenang dalam sejarah. Kamu pintar. Kamu pasti tahu cara memilih. Aku ingin mengikuti dermawanku. Patuh pada dermawanmu. Bangunlah, kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang, apa yang harus dilakukan di masa depan. Aku, Lin Banxian, berjanji padamu, kamu tidak akan menyesali pilihanmu hari ini. Aku berterima kasih kepada dermawanku. Dermawan, hari sudah larut. Mengapa tidak bermalam di sini hari ini? Aku dan kakakku akan melayanimu malam ini. Tidak perlu. Kamu ambilkan aku beberapa uang kertas. Aku akan keluar istana malam ini. Apa yang kamu lakukan di luar istana? Untuk memenuhi janjiku pada bibiku.
Tante, aku sudah menyerahkan gelang itu kepada anakmu. Jadi aku sudah memberitahunya, kau baik-baik saja di istana. Kau bisa beristirahat dengan tenang. Bukankah ini sida-sida kecil yang bermain piano di pavilion waktu itu? Apa yang dia lakukan di sini? Licik. Pasti ada yang tidak beres. Tidak, anak itu dalam bahaya. Siapa kamu? Orang yang menginginkan nyawamu. Katakan, siapa yang mengutusmu? Aku akan membunuhmu, jika... Siapa yang mengutusmu? Kalau kau tidak bilang, akan kubunuh kau. Belum tentu siapa yang membunuh siapa. Tidak kusangka. Ini aroma dari wilayah barat. Penawar yang kau minum sebelumnya tidak berguna. Hari ini adalah hari kematianmu. Bajingan, aku paling benci tipu muslihat kotor. Halo, kau tidak apa-apa? Kau. Hei, ada apa denganmu? Masih bernapas. Sepertinya hanya bius di tubuhnya. Aku ingat mengelap tubuh dengan handuk panas bisa cepat meredakan. Sebu. Kau Kasim kecil sangat beruntung, aku harus melayanimu. Saat kau bangun, kau harus berterima kasih padaku dengan baik. Ya, perempuan. Sial, dia wanita cantik. Lalu, apa aku harus menjaga jarak antara pria dan wanita, atau selamatkan orang dulu? Ayo selamatkan orang dulu. Buddha berkata bahwa menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Tunggu, saat kau bangun nanti, kalau mau salahkan Buddha. Lalu apa? Jangan salah paham. Kamu baru saja ketagihan. Kamu harus mengelap tubuhmu dengan handuk panas. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Setelah penyelamatan, apa yang kamu lakukan padaku untuk menyelamatkanku? Lalu apakah aku di luar kendali? Aku adalah pria yang sehat jasmani dan rohani. Kamu sangat cantik. Siapa yang bisa tahan? Dan itu salahmu. Siapa yang menyuruhmu berpura-pura menjadi Kasim kecil? Apa aku bilang aku Kasim kecil? Sepertinya dia tidak pernah mengatakannya. Ini kamu. Kamu jelas-jelas pria. Tetapi harus berpura-pura menjadi Kasim. Bahkan aku tertipu olehmu. Tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan dosa besar yang bisa dipenggal? Sudahlah, aku telah melakukan banyak hal bersama kukutu tidak gatal. Jangan khawatir tentang hari ini. Aku tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun dengan keras, pasti menjamin ketidakbersalahanmu. Aku khawatir kamu tidak bisa pergi sekarang. Apa maksudmu? Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Ah, itu kamu. Aku sudah menunggu untuk melihat yang mulia. Hidup kaisarku, panjang umur. Apa kau ditendang keledai di kepala? Dari mana ini, Paduka? Kau, siapa kau? Berdirilah. Terima kasih, Paduka. Jangan salah paham, salah paham. Jangan gugup. Ini Xiao Xianzi. Kalau bukan karena dia tadi, aku sudah dibunuh orang jahat saat ini. Aku terlambat datang mengawal. Mohon Paduka menghukum. Ini bukan salahmu. Bagaimana persiapan tugas yang kuperintahkan? Kami sudah mengikuti perintah Paduka. Rahasia,
Kerahkan pasukan amfibi dari 4 negara timur laut dan negara barat laut ke lokasi yang ditentukan. Siap siaga perang setiap saat. Sepertinya Shenzong, pencuri tua ini, sulit melarikan diri kali ini. Paduka, pencuri tua itu punya banyak telinga. Jika tidak ada hal lain, aku kembali dulu, agar tidak menimbulkan masalah. Baik, kau bisa mundur dulu. Hamba undur diri. Paduka ampuni dosanya. Aku benar-benar tidak tahu identitasmu. Melakukan hal keji seperti itu. Mohon maaf. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang telah kau lakukan? Orang hina ini telah tidur dengan Baginda. Tapi orang hina ini benar-benar tidak sengaja. Baginda tiada tara, bak bidadari turun ke bumi jika aku tidak bergerak, itu akan menjadi penghinaan besar bagi Baginda. Baik kau, pencuri kecil. Kau bisa mengatakan hal kotor seperti itu padaku. Aku bicara dari hati, jika Baginda tidak secantik bidadari, bagaimana aku bisa menggerakkan hati jahat itu untuk disalahkan? Itu karena Baginda sangat cantik. Kau tidak apa-apa. Apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak peduli padamu. Kau tetap orang mati. Baginda tidak peduli lagi? Kenapa Baginda membunuhku? Tahukah kau kenapa aku mengambil risiko besar untuk keluar dari istana untuk memanggil Chun Feng dan keempatnya? Itu karena terlalu besar, banyak mata dan telinga di istana. Jika setengah kata bocor, akan ada kehancuran. Sekarang setelah kau tahu, maka kau seharusnya tahu lebih baik apa yang baru kukatakan pada Chun Feng dan yang lainnya. Kau dengar semuanya kata demi kata. Jadi, apa kau pikir kau punya kesempatan untuk selamat? Hari ini aku akan mengantarmu secara pribadi. Tunggu sebentar. Aku punya rahasia besar, rahasia tentang keselamatan Baginda dan Great Zhou. Aku ingin menukarnya dengan nyawaku. Ini tentang nasibku dan Big Zhou. Kalau begitu, katakan padaku. Jika kau berani berbohong, akan kupotong-potong kau. Dari 4 orang yang baru dipanggil Baginda, salah satunya adalah pemberontak. Maaf? Percaya atau tidak, Yang Mulia, tapi aku bisa menjaminnya dengan kepalaku. Orang yang tadi berdiri di samping Chun Feng pasti seorang pemberontak. Bagaimana kau tahu? Aku melihat wajah pria itu. Dia tercatat di 3 pengadilan. Ini adalah fase tulang pemberontak. Jika orang seperti ini tidak memberontak, itu akan mengecewakan Tuhan. Komunikasi rahasia antara Hu Dashu dan Raja Bingjian. Aku sendiri yang tahu. Bahkan Chun Feng dan yang lain tidak tahu. Orang ini bisa membedakan yang benar dan palsu hanya dari wajahnya. Dia seorang ahli dari kalangan bangsawan. Kau juga seorang peramal. Bukan seorang master. Katakanlah aku tidak pernah salah sejak menjadi peramal. Waktu itu di istana. Aku juga melihat sekilas apa yang terjadi di keluarga utusan Korea, jadi aku mengatakan sesuatu untuk mengintimidasinya. Baik, jangan ingatkan aku tentang itu, kau telah berjasa. Kepalamu masih di tempatnya hari ini. Namun, aku ingin kau membantuku menghitung heksagram lagi. Kali ini melawan Raja Bingjian. Apakah aku bisa berhasil? Yang Mulia ini adalah urusan negara, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menghitung nasib negara, tapi hamba rela melakukan yang terbaik untuk menghancurkan pencuri tua itu di Shenzong untuk Yang Mulia. Oh. Tidakkah kau tahu kekuatan Shenzong? Tangan dan matanya di istana? Bahkan aku harus sungkan 3 langkah. Aku mengerti. Tapi lalu kenapa? Dalam skala besar, pencuri tua ini telah membawa bencana bagi negara dan rakyat. Jika tidak menyingkirkan penderitaan ini, dunia akan penuh kesengsaraan. Dari sudut pandang kecil, pencuri tua ini ingin membunuhku. Bukan dia yang mati, aku yang mati. Kau bicara dengan tulus. Baiklah, kau akan di sisiku mulai sekarang. Terus menjadi penasihat pribadiku sebagai seorang Kasim. Terima kasih. Tidak disangka, Bek tua Shenzong ini memberontak lebih awal. Perang berlangsung lebih dari sebulan. Pasukanku tidak terbendung. Bek tua Shenzong itu benar-benar menyebalkan.
Aku tidak bisa memotongnya dengan 1000 tebasan. Baiklah, diam. Aku mencari kalian. Aku tidak mau mendengar keluhan kalian. Aku hanya ingin tahu cara membalikkan keadaan perang. Baginda, jika benar-benar tidak berhasil, mengapa tidak memanggil Kasim Xiaoxian? Sangat benar. Sejak Shenzong memberontak, Kasim Xiaoxian berulang kali menuduh musuh melakukan pemerkosaan terlebih dahulu. Dia dewa. Cukup, Xiao Xianzi hanyalah seorang Kasim. Mungkinkah kalian para menteri tidak bisa dibandingkan dengan seorang Kasim kecil? Baginda, Kasim Xiaoxian memiliki kekuatan besar. Kami memang tidak sebanding dengannya. Kalian, Kasim Xiaoxian adalah bakat luar biasa yang sulit ditemukan. Mengapa Baginda selalu menolak mencarinya setiap kali? karena orang itu brengsek. Xiao Xianzi, bantu aku mencari tahu apa yang akan dilakukan Shenzhou selanjutnya. Meramal itu melelahkan. Kecuali kau biarkan aku bersantai. Tidak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Setiap kali aku memintamu melakukan sesuatu, kau malah merendahkanku. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Kalau begitu bunuh saja. Itu aturanku bagaimanapun juga. Atau jangan datang padaku di masa depan. Atau ikuti aturanku. Dasar brengsek. Jangan kira aku perlu bergantung padamu. Aku tidak akan pernah datang padamu lagi. Banyak sampah. Oke. Pergi dan tangkap bajingan itu. Paduka, maaf, kami tidak bisa pergi. Ini aturan Xiaoxian. Kamu. Baiklah. Aku akan mencarinya. Kamu tunggu di sini. Sial. Apa yang kamu lakukan? Jangan bicara omong kosong, situasi militer mendesak, kamu harus segera memutuskan. Cepat. Aku sudah memberimu rencana pertempuran. Lain kali jika ada urusan, datang saja padaku. Langsung katakan saja. Tidak perlu seperti itu. Kamu menemuiku 8 kali sehari. Ginjalku tidak tahan. Aku tidak peduli, itu aturanmu sendiri. Tunggu sampai Shenzong dimusnahkan. Aku mencarimu 100 kali sehari. Hei, tunggu sebentar. 100 kali itu terlalu banyak. Ya Tuhan, kenapa hidupku sengsara? Xiao Xianzi, apakah kamu di sana? Aku tidak di sini. Jika kamu tidak di sana, siapa yang bicara? Xiao Xianzi, aku butuh bantuanmu. Jangan khawatir, aku tahu aturannya. Hei. Langsung katakan saja. Aku tidak harus mengikuti aturan ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Lin Bangshan menerima titah dan membawa sabda kaisar, mengatakan bahwa Lin Bangshan berjasa besar dalam menumpas pemberontakan dunia kini damai. Dengan ini, Lin Bangshan diangkat menjadi Raja Lieping, bebas masuk dan keluar di mana saja di istana. Tidak perlu sujud kepada siapapun, termasuk yang mulia. Uang kas dapat digunakan sesuka hati, dan tercatat dalam sejarah. Tinggalkan namamu dalam sejarah. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia pasti mengerti aku. Raja Liping, ini cocok untukku juga. Raja Xian, selain memberikan titah kekaisaran, dia juga menyiapkan sesuatu khusus untukmu. Apa itu? Cambuk harimau Gunung Changbai 10 kati. Cambuk rusa jantan Gunung Kunlun 10 kati. Cambuk kura-kura laut dalam 1000 tahun 10 kati. 10 ginjal domba lainnya. 10 ginjal sapi. 10 ginjal kuda. Baiklah, diam, aku tidak mau membunuhku, jangan sebut kata ginjal di depanmu nanti. Apakah Raja Xian akan menolak titah? Menolak titah? Siapa yang tahan? Tolong sampaikan kepada Yang Mulia. Aku mau berhenti. Aku selesai. Kamu bermimpi kau tidak akan pergi kemanapun seumur hidupmu. Hei, Rami, kembali ke rumah. Ada urusan denganmu. Permaisuri, aku ada permintaan. Dermawanku, aku tidak ada urusan,
hanya ingin ikut bersenang-senang. Kamu ngapain? Aku peringatkan kamu. Jangan mendekat. Mau lari? Kejar aku. Lin Banxian, berhenti untukku. Tidak.